Dan seluruh wanita di dunia ingin tidur denganmu setiap hari, tak terhitung yang menghabiskan seluruh kekayaan mereka hanya untukmu menemani mereka sekali. Bahkan Dewi Naga yang tinggi pun berubah menjadi gadis gila dan berlutut di kakimu. Hanya dengan ketampananmu saja sudah melampaui batas manusia. Saat ini kamu sedang di depan ponsel, pria tampan yang menaklukkan semua wanita. Tetapi tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang keras di telingamu, tok tok tok. Ada di dalam, cepat keluar. Ini ruang ganti khusus pameran raja. Seorang influencer dengan 9 juta penggemar akan datang untuk berganti pakaian, cepat keluar dan beri tempat untuk mereka. Belasan staf di luar berteriak. Memintamu untuk segera mengosongkan ruang ganti. Dan Guan Qin yang disebut ini adalah seorang influencer wanita yang sangat populer saat ini. Meskipun usianya baru 18 tahun, penampilannya sangat cantik. Setiap kali pameran dia bisa memikat banyak orang. Satu langkah membuka mulut. Dan di pameran kali ini, Guan Qin juga mendapat undangan resmi dari Game King of Glory untuk menjadi cosplayer karakter wanita dalam game tersebut. Dia tidak hanya memiliki tim desain rias terbaik, tetapi juga bayaran yang sangat tinggi. Sebaliknya, kamu dicermin. Hanya seorang cosplay yang baru saja keluar dari game, dibandingkan dengan Guan Qin, perbedaannya terlalu besar. Menanggapi desakan dari luar, kamu segera mengkilapkan penampilanmu saat ini di depan cermin. Kamu juga mengenakan pakaian cosplay di cermin. Dan juga memerankan seorang pahlawan dari game tersebut, Li Xiaoyao. Meskipun sederhana, ketika dikenakan olehmu, itu langsung menjadi sangat tampan, membuat orang terpana sekilas. Dan kamu sekarang bahkan sedikit sadar. Sadar bahwa pakaian ini cukup sederhana, menekan pesonamu yang mengerikan. Tok tok tok. Pintu kembali diketuk, cepat keluar dari dalam, kalau tidak aku akan memarahimu. Saat ini, kamu memegang pedang cosplay di tanganmu, mengenakan pakaian Li Xiaoyao. Seperti seorang kesatria dalam novel bela diri, perlahan berjalan ke arah pintu. Dengan suara klik, pintu terbuka. Beberapa gadis di luar terlihat marah, salah satu gadis yang lebih muda. Bahkan sangat marah sampai wajahnya menggembung. Tetapi begitu kamu melangkah keluar dari ruangan, semua gadis di luar tertegun. Bagaimana bisa ada pria setampan ini di dunia? Dia sangat tampan. Beberapa gadis di luar hanya melirikmu. Dan langsung bersemangat seperti orang gila. Dan gadis yang tadinya marah, tadinya tangannya sudah terkepal. Tetapi ketika dia melihat wajah tampanmu, kepalan tangan yang terangkat tinggi seketika terlepas, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Jantungnya berdebar kencang, pria ini sangat tampan. Ya Tuhan. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Maaf, aku butuh waktu agak lama. Sudut bibirmu terangkat, dan kamu tersenyum tipis ke arah gadis berwajah merah di depanmu, lalu berkata, apakah saya boleh pergi sekarang? Tentu saja, boleh. Dia begitu malu sampai tidak berani mengangkat kepalanya, jantungnya berdebar kencang, dan bicaranya sedikit terbata-bata. Dan kamu hanya tersenyum tipis, lalu pergi dari sini, hanya meninggalkan sekelompok gadis yang terpesona ini. Melihat punggungmu, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia benar-benar sangat tampan. Aku bersumpah, dia lebih tampan daripada protagonis pria di anime yang pernah kulihat. Sambil berbicara, beberapa gadis ini, suos, langsung berlari ke ruang ganti. Satu persatu seperti gadis-gadis yang terobsesi, mereka memegang erat handuk yang kamu gunakan di ruang ganti ke mulut mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bernapas dalam-dalam, seolah-olah ingin menyedot semua aroma yang milikmu ke dalam perut mereka. Dan kamu sekarang sudah meninggalkan ruang ganti, menuju ke aula pameran. Di seluruh aula pameran dipenuhi oleh gadis-gadis yang memakai kostum cosplay, sejauh mata memandang, semuanya mengenakan kaos kaki putih. Sistem. Adegan yang begitu mencolok, membuatmu tertegun sejenak, tetapi di detik berikutnya, sebuah suara mekanis terdengar di kepalamu, tugas diberikan, harap tuan rumah berdiri di tengah panggung pameran. Bertahan selama 10 detik, 10 detik kemudian hadiah misi akan dikeluarkan. Alis Anda sedikit berkerut, memikirkan begitu banyak orang di aula pameran, dan memintanya berdiri di tengah panggung. Bukankah ini jelas-jelas sengaja menjadikannya pusat perhatian? Untuk mendapatkan hadiah sistem, kamu hanya bisa mengikuti persyaratan tugas sistem, melihat sekeliling, dan berjalan ke tengah panggung. Di tengah panggung berdiri seorang showgirl mengenakan kostum cosplay putih, saat ini adalah streamer C-Station dengan lebih dari 1 juta penggemar. Bernama Liu Yanran, diundang ke stan raja karena parasnya yang manis. Bertanggung jawab untuk menjadi Dewi Dingin yang cantik dalam skin cosplay showgirl, sekaligus menyiarkan pameran komik kepada penggemarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki, dada-dada, terdengar dari belakang Liu Yanran. Liu Yanran bisa merasakan dengan jelas. Seseorang berdiri di belakangnya, membuat cahaya di ruang siarannya sedikit meredup. Siapa itu? Dasar tidak sopan, berdiri di belakang streamer malah menghalangi cahaya. Streamer, cepat usir dia. Jangan ganggu kami menonton wanita cantik. Komentar di ruang siaran langsung terus berdatangan, semua meminta Liu Yanran untuk mengusir orang di belakangnya. Liu Yanran segera berbalik, mengarahkan kameranya ke arah pemuda di belakangnya.
Begitu dia melihat jelas wajah pemuda di depannya, dia terkejut sampai mulutnya ternganga. Jutaan penonton di ruang siaran langsung bersamaan membelalakan mata. Astaga, dari mana datangnya pria setampan ini? Aku bersumpah, dia adalah Li Xiaoyao tertampan yang pernah kulihat, tidak ada duanya. 52 jutaan orang di ruang siaran langsung tercengang. Di depanmu, Liu Yanran juga terpaku. Jutaan orang di ruang siaran langsung tercengang. Di depanmu, Liu Yanran juga terpaku. Dia tidak bereaksi sejenak pun, tetapi kamu berdiri tanpa berkata apa-apa, dengan dingin di tengah panggung. Menunggu tugas sistem selesai. Di bawah panggung, para cosplayer lainnya juga karena kehadiranmu langsung menahan napas. Sesaat kemudian, terdengar pekikan. Ribuan wanita muda dan gadis muda, semuanya mulai berteriak, tampan sekali. Li Xiaoyao ini tampan sekali sampai membuatku mati. Sayang, kumohon, tolong tanda tangani aku. Pria tampan, aku ingin memberimu putra Li Xiaoyao. Seketika semua mata tertuju padamu seorang diri, kau tetap berwajah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penampilan pria tampan yang dingin, sampai waktu 10 detik habis. Ding dong, selamat tuan rumah, misi telah selesai. Penukaran nilai bertambah 300 hanya berdiri di tengah panggung selama 10 detik lagi mendapatkan 300 nilai penukaran. Hadiah telah diterima, kau berniat turun dari panggung, tetapi Liu Yanran kali ini memberanikan diri. Segera berlari menghampiri sambil mengarahkan lensa ke wajah tampanmu sambil berkata malu-malu. Pria tampan, bisakah kita berfoto bersama, dan minta tanda tangan? Kamu sangat tampan sungguh pria tertampan yang pernah saya lihat sebagai Li Xiaoyao setelah mendengar. Alis Anda berkerut tanpa disadari saya tidak punya waktu luang untuk berfoto saat Anda hendak menolak. Ding dong sistem memberitahu misi telah dipublikasikan. Terima permintaan gadis cantik dan buat penonton terkesan hadiah misi 500 poin tukar 100 poin tukar dapat ditukarkan dengan bakat. Kesempurnaan pahlawan. Memungkinkan tuan rumah untuk melengkapi perlengkapan dengan lebih sempurna. Anda melakukannya tanpa ragu. Segera pilih untuk menukarkan bakat. Kemudian tak terhitung pengetahuan membanjiri kepala Anda. Seketika memahami ratusan jurus pedang, Liu Yanran di sampingnya tersipu merah, seperti apel matang. Malu-malu, tampan, kenapa kau diam saja? Aku ingin berfoto denganmu. Sudut bibirmu terangkat, menampilkan senyum memesona. Tentu saja bisa, tapi hanya berfoto saja membosankan, biar aku tunjukkan keahlianku. Liu Yanran tertegun seketika. Penonton di ruang siaran langsungnya pun menjadi bersemangat. Pria tampan seperti ini ternyata berinisiatif menunjukkan keahliannya. Mungkinkah dia akan memperagakan jurus pedang Li Xiaoyao? Teknik pedang sangat sulit dipelajari. Jika memang begitu, aku bisa mati cinta padanya. Tak terhitung banyaknya orang di ruang siaran langsung dipenuhi harapan, terutama para gadis di ruang siaran langsung. Semuanya bermata berbinar, tak sabar ingin memeluk layar ponsel dan mengagumi wajah tampanmu. Dan di dalam aula pameran, Anda sudah memegang pedang di tangan kanan, siap untuk memulai pertunjukan. Saat ini Anda berdiri di tengah panggung pameran anime. Memegang pedang di tangan kanan, siap memulai pertunjukan spektakuler Anda. Diiringi suara dentingan pedang, pedang itu langsung ditarik dari sarungnya. Kemudian pergelangan tangan terus bergerak-gerak. Hanya dalam sekejap mata, Anda memperagakan teknik pedang yang keren untuk penonton di ruang siaran langsung. Ditambah lagi wajah tampanmu yang mempesona dan sangat menawan, persis seperti protagonis pria dalam anime sungguhan. Tak terhitung banyaknya penonton di ruang siaran langsung dibuat menangis terharu oleh ketampananmu. Di aula pameran, banyak penonton wanita juga sampai meneteskan air mata karena ketampananmu. Dia benar-benar tampan, membuatku menangis terharu. Sangat ingin berkencan dengannya. Memikirkan pria tampan seperti itu akan menjadi pacar wanita lain membuat hatiku sakit sampai sulit bernapas. Pria tampan, kumohon, menikahlah denganku. Di dalam aula pameran, di dalam ruang siaran langsung, tak terhitung gadis-gadis menangis. Mereka hampir menangis karena ketampananmu, bahkan Liu Yanran pun hampir tidak bisa bernapas karena ketampananmu. Sejak dia melihatmu, jantungnya terus berdetak tak henti-hentinya. Detak jantungnya sangat cepat. Sejenak, Liu Yanran merasa seperti akan pingsan. Dia begitu terpesona hingga sulit bernapas. Melihat tatapan Liu Yanran mulai kabur dan tubuhnya bergoyang tak mampu berdiri tegak. Kau mengerutkan kening dan bertanya, Nona, apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda demam? Setelah mengatakan itu, Anda mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Tetapi lebih baik jika Anda tidak menyentuhnya. Saat tanganmu menyentuh dahi Liu Yanran, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Beng! Langsung pingsan. Tadinya sudah terpesona oleh ketampananmu, terengah-engah tidak bisa bernapas. Sekarang tidak hanya pingsan, bahkan napasnya hampir berhenti. Lihat saja situasinya. Segera ulurkan tanganmu dan peluk dia seutuhnya. Kemudian, dengan lembut sentuhkan jarimu ke bibir Liu Yanran. Rasakan frekuensi napasnya. Melihat napas Liu Yanran semakin lemah, kamu langsung panik. Aku tidak seberuntung itu, kan? Apakah membuat orang pingsan karena tampan dianggap pembunuhan yang disengaja? Akankah aku ditembak? Sementara itu,
Penonton di ruang siaran langsung juga panik, melihat pembawa acara tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia kehilangan suara, dan kameranya mengarah ke tanah. Penonton di ruang siaran langsung membanjiri layar dengan pesan. Pembawa acara pingsan karena ketampanan. Astaga, panggil ambulans segera. Penonton berdesakan. Di dalam aula pameran, beberapa orang sudah mulai memanggil staf. Namun, setelah staf datang, mereka terpesona oleh wajah tampanmu selama beberapa detik sebelum meminta maaf. Maaf, tim medis agak jauh, jadi perlu beberapa menit untuk datang. Kau menggigit bibirmu setelah mendengarnya, berpikir bahwa sebentar lagi, gadis di pelukanmu akan berhenti bernapas. Beberapa cosplayer wanita lainnya bertanya, tampan. Apakah kamu bisa melakukan napas buatan? Lakukan napas buatan untuknya segera. Apa kamu tidak punya malu? Kau menyatakan bahwa kau belum pernah melakukannya sebelumnya. Ketika beberapa cosplayer wanita mendengar ini, mata mereka berbinar. Kamu belum bisa? Bagus, aku akan mengajarimu. Lakukan napas buatan denganku sekali dulu, lalu ajari dia setelah kamu mahir. Para cosplayer wanita ini benar-benar luar biasa. Pada saat genting seperti itu, reaksi pertama mereka bukanlah menyelamatkan orang, tetapi mencari cara untuk berciuman denganmu. Ini terlalu keterlaluan. Sementara itu, beberapa tetes air mata mengalir dari sudut mata Liu Yanran. Entah apakah dia mendengar percakapan mereka. Ding dong, sistem tiba-tiba berbunyi beberapa kali. Selamat kepada tuan rumah, membuat penonton pingsan. Nilai pasien bertambah 500. Misi baru, selamatkan gadis cantik, hadiah misi 500 poin tukar. Saat ini, kau bisa menghabiskan 100 poin tukar untuk menukarkan bakat, Master Pijat, yang dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang melalui pijat. Menyelamatkan orang itu penting, cepat habiskan 100 poin tukar untuk menukar bakat baru. Master Pijat, kemudian, boom. Segumpal besar pengetahuan membanjiri otakmu lagi, dan kau dengan cepat mempelajari bakat baru itu. Kemudian, kau perlahan mengulurkan tangan dan meletakkannya di bibir Liu Yanran. Kau menemukan napasnya hampir berhenti. Kemudian kau dengan lembut meletakkan tubuh Liu Yanran di tanah. Tarik napas dalam-dalam, satukan kedua tanganmu, arahkan ke dada Liu Yanran, dan mulailah menekan perlahan. Ini untuk membantu pasien bernapas dengan menekan rongga dada, tapi mengapa aku merasa aneh? Dasar bodoh. Kau tidak tahu apa-apa. Perlu apa dia memanfaatkan perempuan? Jika dia ingin memanfaatkan perempuan, akan ada banyak gadis yang memohon agar dia manfaatkan. Meskipun ada yang menuduhmu memanfaatkan perempuan, mereka segera dimarahi habis-habisan oleh semua orang. Setelah itu, melalui bakat pijatmu, kamu segera berhasil menyelamatkan Liu Yanran. Liu Yanran mendengus, akhirnya sedikit pulih, napasnya berangsur normal. Tapi saat dia membuka mata, melihat wajah tampan yang membuat napas berhenti di depan matanya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Pingsan lagi karena terlalu tampan. Sial, kali ini kau benar-benar malang. Setelah susah payah menyelamatkan gadis ini, kenapa dia pingsan lagi? Kau terpaksa terus memijatnya. Dan kali ini kau sangat cerdas, pinjami aku masker kalau ada, kalau tidak, nanti dia akan pingsan lagi saat melihatku. Kau berkata dengan pasrah, jika orang lain yang mengatakan ini, pasti akan dicemooh tak terhitung banyaknya orang. Seiring kau mengucapkan kalimat ini, dari ratusan masker yang ada, tidak ada seorang pun yang menganggapmu narsis. Sebaliknya, banyak gadis cantik berusia 17-18 tahun berlarian mendatangimu tanpa masker, melepaskan masker yang mereka kenakan. Melemparnya dengan kuat. Mereka begitu proaktif karena takut kau akan menggunakan masker gadis lain. Membiarkan gadis lain mendapatkan keuntungan. Tak lama kemudian, ada banyak gadis di depanmu. Masker yang baru saja dipakai, masih tersisa kehangatan tubuh mereka. Segera, kau memilih. Masker dari gadis paling cantik, dan gadis cantik itu tampak sangat senang, melompat kegirangan. Dia memakai maskerku, aku akan mati. Itu sama saja dia secara tidak langsung menciumku. Senang sekali. Setelah kamu memakai masker dengan benar, lanjutkan memijat Liu Yanran. Meskipun dada Liu Yanran terasa lembut, membuatmu sedikit tidak nyaman, namun efek keseluruhannya tetap bagus. Beberapa detik kemudian, Liu Yanran kembali sadar. Kali ini karena kamu memakai masker. Nilai pesonamu banyak ditekan, itulah yang membuat Liu Yanran tidak pingsan lagi oleh ketampananmu. Namun meskipun kamu memakai masker, separuh wajah tampanmu tetap terlihat, membuat tatapan Liu Yanran berkunang-kunang. Baiklah, baiklah. Tim medis sudah datang, semuanya bubar. Diiringi suara teriakan mendesak dari para perawat tim medis. Kamu juga perlahan mundur dari pusat panggung, sepanjang jalan memakai masker dan menunduk, sebisa mungkin agar wajah tampanmu tidak terlihat. Dalam perjalanan pulang, meskipun kamu berusaha keras menyembunyikan siluetmu, kamu tetap tampan di mata banyak gadis. Sepanjang jalan, selalu ada orang yang memotretmu gila-gilaan dengan ponsel mereka. Serangkaian tindakanmu di pameran komik. Pameran komik yang sangat populer di kota super besar ini viral kurang dari setengah jam, menampilkan pria super tampan yang langka muncul sekali dalam 5.000 tahun.
Peringkat kedua di daftar pencarian juga terkait denganmu. Aku sudah 20 tahun dan aku memberimu 5 juta secara gratis. Aku sangat ingin mendapatkan informasi kontakmu dari pameran komik. Pada saat yang sama, berbagai platform video pendek juga membanjiri dengan video tak terhitung tentangmu. Setiap video memiliki jumlah suka yang sangat menakutkan, mencapai angka mengejutkan 1 miliar. Kurang dari 1 jam. Jutaan suka? Konsep apa ini? Ini seperti menjatuhkan bom nuklir ke negara kecil. Hanya dengan begitu kita bisa mencapai kecepatan pertumbuhan yang begitu mengerikan. Setelah pameran komik berakhir, Guan Qin mengakhiri hari kerjanya yang melelahkan di pameran tersebut. Dia akan mengeluarkan ponselnya untuk membalas pesan kepada temannya, tetapi begitu dia membuka kunci layar ponselnya, dia langsung dibutakan oleh begitu banyak jendela berita pop-up. Seorang pria tampan muncul di kota super besar, tampan luar biasa. Penggemar menawarkan 5 juta untuk informasi kontak pria tampan di pameran komik. Guan Qin menatap pesan pop-up satu persatu, mengerutkan alisnya. Aku baru saja keluar dari pameran komik. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Guan Qin mengira itu berita palsu, tetapi asistennya, Song Zongyi, sangat bersemangat. Kakak, ini bukan berita palsu. Aku melihat sendiri pria tampan di pameran komik itu. Kamu bahkan tidak tahu, ketika dia keluar dari ruang ganti, aku hampir pingsan karena ketampanannya. Saat Song Zongyi berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan kemudian menunjukkan kepada Guan Qin satu demi satu foto tampanmu yang dia kumpulkan dari internet. Pada awalnya, Guan Qin memiliki ekspresi jijik, berpikir bahwa tidak peduli seberapa tampan pria di foto itu, dia tidak bisa membuat orang pingsan karena ketampanan. Selain itu, dia telah melihat banyak pria tampan. Begitu Guan Qin melihat foto Anda untuk pertama kalinya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sangat tampan, Guan Qin bahkan tidak bisa lagi mempertahankan gaya anggunnya. Dia hampir merenggut ponsel Song Zongyi dengan paksa, dan kemudian dia tampak seperti orang gila. Dia menatap foto Anda dengan saksama, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya, air liurnya menetes. Dia mencium foto Anda, menjilatnya. Song Zongyi segera merebut kembali ponselnya. Kakak, bagaimana kamu bisa mencium calon suamiku? Dia adalah pria tampan yang aku incar. Guan Qin mendengus, mengeluarkan ponselnya sendiri. Dia buru-buru membolak-balik foto-foto tentangmu, menjilati layar ponselnya. Harus dikatakan, kamu memang terlalu tampan. Bahkan gadis cantik seperti Guan Qin pun berubah menjadi terpesona oleh ketampananmu. Adapun diskusi online tentangmu, itu bahkan lebih hebat. Semua netizen mencoba segala cara. Mencari informasi tentangmu pria seganteng ini ternyata bukan influencer atau selebriti. Ini terlalu ajaib sekarang pacarku bersikeras putus denganku bisakah kau mengurungnya saja? Istriku sudah menikah denganku lebih dari 10 tahun setelah melihatmu dia merengek agar kami menjual rumah kami. Dia bilang mau memanjakanku aku takjub banyak pria di internet sangat marah. Meskipun mereka mengakui ketampananmu masalahnya pacar mereka semua terpikat padamu. Mereka bersikeras putus dengan mereka seperti penggemar selebriti yang kesurupan seketika. Banyak pria merasa sangat terobsesi padahal para wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu alamat rumahmu. Agar mereka bisa menunggu di sana sayangnya tak terhitung banyaknya wanita di internet berusaha sekuat tenaga. Tapi tidak menemukan apapun tentangmu seolah kau muncul begitu saja pria yang tampak luar biasa ini. Sebelumnya tidak ada kabar sama sekali ini sungguh membuat penasaran jadi tak terhitung banyaknya media beraksi. Tak terhitung banyaknya gadis kaya juga membeli tiket mereka pergi ke kota super besar untuk mencari jejakmu. Sementara itu kau sudah sampai di rumah-rumah itu terletak di gedung pencakar langit di pusat kota. Total 50 lantai 5 unit per lantai dan rumahmu berada di lantai 30. Dan kelima unit rumah itu adalah milikmu sendiri total nilainya lebih dari 100 juta meskipun asetmu lebih dari 100 juta. Namun uang tunai di tangan tidak banyak untungnya 4 unit lainnya telah disewakan kepada berbagai gadis cantik dan setiap bulan bisa menghasilkan puluhan ribu uang sewa. Saat ini kau sedang berbaring di tempat tidur mengingat poin penukaran yang kau dapatkan dari menyelesaikan misi hari ini kau menyadari bahwa kau masih memiliki 1.100 nilai penukaran yang belum terpakai. Jadi kau memanggil sistem ada banyak barang berguna di toko sistem namun harganya juga sangat mahal. Bakat abadi dapat membuat seseorang memiliki umur tak terbatas. Nilai penukaran 500.000 bakat awet muda. Dapat membuat seseorang selalu mempertahankan penampilan mudanya nilai penukaran 100.000 bakat. One Punch Man dapat membuat seseorang menembus tank dalam satu pukulan nilai penukaran 50.000. Kau melihat bakat termahal beberapa kali kau menyadari bahwa 1.100 poinmu sama sekali tidak cukup untuk menukar apapun. Jadi kau mengalihkan pandanganmu ke barang termurah bakat 5 harimau juara. Dapat membuat seseorang memiliki kemampuan bertarung 5 harimau juara nilai penukaran 1.000 kau merasa bakat ini cukup baik. Ini bisa memberimu kemampuan bertarung jarak dekat yang kuat sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan diri dengan baik jadi kau menggunakannya dengan mengibaskan tangan 1.000 nilai penukaran. Berhasil menukarkan 50 juta juara, kemudian Anda melihat rasio penukaran tunai. Menemukan bahwa 1 poin nilai tukar dapat ditukarkan dengan 10 juta tunai. Sial, 1 poin nilai tukar dapat ditukarkan dengan 10 juta tunai.
Jadi sekarang aku masih punya 100 nilai tukar. Bukankah itu berarti aku bisa menukarnya dengan 1 miliar tunai? Kamu bahkan tidak berpikir lagi. Langsung menghabiskan 100 poin penukaran untuk menukar 1 miliar uang tunai. Segera setelah itu, ponsel Anda juga berdering. Rekening bank komersial Anda di Agricultural Bank of China menerima transfer tunai 1 miliar. Saldo akun saat ini 1,7 miliar. Anda melihat ada 10 miliar uang tunai di kartu bank Anda. Anda merasa sangat bersemangat. Tiba-tiba menjadi sangat kaya jika ada waktu luang. Pasti akan membeli mobil sport senilai ratusan juta. Keluar dan bersenang-senanglah. Ding dong. Tepat pada saat itu, tugas baru telah dirilis. Silakan tuan rumah memulai siaran langsung di platform DouYu dan memenangkan pertandingan PK melalui siaran langsung. Setelah menyelesaikan misi, tuan rumah akan mendapatkan 1000 poin penukaran. Anda langsung menerima misi tanpa berpikir panjang. 1000 poin bisa ditukar dengan 10 miliar uang tunai. Kalau kamu tidak mengambil tugas ini, bukankah itu konyol? Lagi pula, betapa mengejutkan ketampananmu sekarang. Bahkan jika kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri, kamu bisa mengalahkan semua streamer. Jadi, kamu segera mendaftar akun di platform DouYu dan segera memulai siaran langsung pertamamu. Nama ruang siaran langsungnya juga sangat sombong. Ketampanan pria tertampan di dunia, mengalahkan dunia. Begitu mulai siaran, karena nama ruang siaran langsungnya terlalu hebat. Menarik belasan penonton masuk. Setelah masuk, mereka semua tampak kesal. Siapa ini? Nama ruang siaran langsungnya begitu sombong. Seorang streamer baru berani begitu sombong. Setelah penonton masuk, mereka semua menahan amarah ingin memaki. Karena ini siaran langsung pertamamu, peralatan belum diatur dengan baik. Akibatnya, ruang siaran langsung terus-menerus gelap. Setelah penonton masuk, mereka tidak dapat melihat gambar siaran langsung sama sekali, sehingga mereka semakin marah. Streamer ini jelas penipu, berani tidak memperlihatkan wajahnya saat siaran langsung, berani mengatakan ketampanannya mengalahkan dunia dengan wajah tebal. Saat semua orang memaki dengan sengit, peralatan siaran langsungmu akhirnya terpasang dengan baik. Ding dong, layar siaran langsung menyala. Di layar, seorang pria tampan dengan senyum di bibirnya, membentuk lengkungan yang indah, seketika membuat puluhan penonton di ruang siaran langsung terdiam. 1 detik sebelumnya mereka masih mengetik komentar kasar memanggilmu penipu. Tetapi begitu melihat wajah tampanmu, mereka tercengang. Setelah beberapa detik terdiam, mereka mulai berteriak, "Sial, setampan ini, bukankah dia pria tampan dari pameran komik yang viral hari ini? Jarang terlihat dalam 5.000 tahun, memang tidak melebih-lebihkan." Pesan di ruang siaran langsung. Melonjak seketika, baik pria maupun wanita semua terpukau oleh wajah tampanmu, mengirimkan pesan secara gila-gilaan. "Senyum tampan, kumohon, maukah kau berkencan denganku? Aku rela menjadi anjing peliharaanmu. Senyum tampan, aku bisa memberimu 100.000 uang jajan setiap bulan, asalkan kau temani aku sekali saja." Para gadis di ruang siaran langsung sampai memecahkan keyboard. "Aku berharap bisa menikah denganmu saat ini juga, tapi kau hanya tersenyum tipis. Terima kasih semuanya sudah hadir di siaran langsungku. Selanjutnya aku akan bertanding PK, tapi sebelum kau mulai PK, kau sudah dibombardir uang oleh ratusan ibu tiri. Dalam waktu singkat 2 menit kau tidak ada, kau sudah menghasilkan lebih dari 200.000. Jika pembawa acara lain menerima begitu banyak hadiah. Sudah lama menangis terharu, tapi wajahmu tidak menunjukkan reaksi sama sekali, bahkan tidak berterima kasih kepada penggemar. Ding dong, akhirnya terhubung PK. Lawan di ruang siaran langsung seberang adalah Douzhan dengan jutaan penggemar, seorang streamer wanita. Melihat wajah tampanmu, dalam waktu singkat 5 detik, jumlah penggemar di ruang siaran langsungmu langsung meroket. "Senyum tampan, aku akan memberimu 300.000. Tambahkan jubah hijau untuk membuat teh. Selama kau membalasiku 1 kata, aku akan segera memberimu 1 set kontrak 4. Bernilai puluhan juta, baru setengah menit PK dimulai, kau sudah menerima lebih dari 2 juta hadiah." Sementara di pihak Yingjie, puluhan ribu penggemar dan sang penyiar semuanya terdiam. Seiring berakhirnya waktu PK, Yingjie jelas kalah telak. Sesuai aturan, penyiar yang kalah harus menerima hukuman atau menampilkan bakat kecil. Yingjie mengajukan diri, "Senyum tampan, aku kalah. Aku akan memberimu foto bertanda tangan, foto bertanda tanganku sangat bagus. Namun kau tidak tertarik pada Yingjie di depanmu ini." Memintanya menyanyikan lagu, wanita 30 tahun, lalu mengakhiri PK ini. Setelah PK pertama berakhir, hadiah yang kau terima sudah lebih dari 4 juta. Baru beberapa menit siaran langsung dimulai, kau sudah menghasilkan lebih dari 4 juta. Di hati sedikit senang, terima kasih atas dukungannya. Kau hanya berterima kasih dengan ringan. Tak terhitung jumlah gadis di ruang siaran langsung bersemangat. Astaga, penyiar ternyata membaca pesan komentar. Kukira dia tidak pernah membacanya. Dia bahkan berterima kasih kepada penggemar. Aku menangis sampai mati. Sekelompok wanita terpesona dan gila-gilaan menyerbu. Dan, ibu tiri, di ruang siaran langsung itu. Juga matanya merah karena kegembiraan. Ayah tiri modu, senyum tampan, beri aku kata-kata.
Apakah kau bersedia menemaniku? Aku akan mengirimimu foto pribadiku, tubuhku pasti luar biasa. Ayah tiri yang kaya, apakah kau masih menginginkan halaman 4 rumah? Selama kau mau, aku jamin halaman 4 rumah akan segera dialihkan ke namamu. Gadis Desayu, senyum tampan, aku yang punya tubuh bagus. Berkencanlah denganku. Demi berkencan denganmu, aku bahkan sudah bercerai. Biasanya, sekelompok ibu tiri ini seperti wanita dingin, tidak pernah jatuh cinta pada pria. Di sekitar mereka juga ada banyak anjing manis yang melindungi mereka. Tapi hari ini, mereka tidak hanya memberimu hadiah dengan gila-gilaan, dan terus-menerus mengirimimu foto-foto pribadi. Melihat pemandangan ini, para pria di ruang siaran langsung menggertakkan gigi karena iri. Ternyata tampan memang bisa berbuat sesuka hati. Begitu banyak wanita cantik memohon padanya, apakah dia tidak tergerak? Astaga, bagaimana dia bisa begitu tahan? Penonton pria hampir mati karena iri. Jujur saja, jika mereka punya setengah ketampananmu, mereka akan langsung menjadi playboy. Dan kamu melihat jutaan gadis di ruang siaran langsung menyatakan cinta dengan gila-gilaan, wajahmu tetap tenang. Seolah-olah Anda tidak tertarik pada wanita. Bahkan jika ada puluhan wanita, beberapa ribu jin, Anda masih tidak bereaksi sama sekali. Beberapa juta saja, dibandingkan dengan 100 juta tunai di kartu Anda, sama sekali tidak layak disebut. Dan Anda terus menyiarkan langsung. Bahkan jika Anda bertemu dengan streamer besar dengan jutaan penggemar, mereka tetap bukan lawan Anda. Setiap menit, ratusan ribu wanita dengan gila-gilaan mengirimkan hadiah kepada Anda. Sungguh, Anda hanya mengandalkan wajah tampan yang sangat tampan ini, dan setelah kurang dari 1 jam siaran langsung, Anda menerima hadiah senilai 20 juta. Dengan mudah mengalahkan semua streamer di seluruh situs, berakhir dengan kemenangan telak. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi, nilai tukar bertambah 1000. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan berwarna merah muda, influencer cantik Guan Qin baru saja selesai mandi dan kembali ke kamar tidur, terbungkus handuk giok basah. Di kamar tidur, sahabatnya Song Yi memegang ponselnya, berbaring di tempat tidur berguling-guling. Dia masih mengeluarkan suara, cicit-cicit sesekali, menjilat layar ponselnya dengan bibirnya. Guan Qin melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, bodoh. Apa yang kamu lakukan gila? Menjilat ke ponsel? Apa kamu tahu malu? Guan Qin sedikit jijik dengan sahabatnya sendiri, terlalu tidak terkendali, gadis mana? Yang menjilat layar ponsel? Kakak baik, cepat kemari. Pria tampan dari pameran kemarin yang kita temui, dia sedang siaran langsung. Song Yi hanya mengatakan itu. Segera membuat Guan Qin bersemangat. Apa? Pria tampan dari pameran itu sedang siaran langsung? Guan Qin sangat bersemangat hingga hampir melempar sapu tangannya. Terburu-buru melompat ke tempat tidur, sangat cemas. Jika itu pria tampan lainnya, Guan Qin pasti tidak akan begitu bersemangat, tapi wajah tampanmu begitu sempurna hingga membuatku sesak napas. Melihat ke bawah, bahkan hanya melihat fotonya, Guan Qin segera terangsang. Setelah mendapatkan nomor siaran langsung Anda, bahkan tidak sempat mengeringkan rambut Anda berbaring di tempat tidur dan segera masuk ke siaran langsung Anda. Saat melihat wajah tampanmu di ruang siaran langsung, jantungnya hampir berhenti berdetak, wajah cantiknya mulai memerah perlahan. Seolah melihat pujaan hati yang sudah lama ia dambakan, dia tampan sekali, ujar Guan Qin sambil berbicara. Tatapan mereka mulai berkabut. Di ruang siaran langsung, Guan Qin menerima terlalu banyak hadiah dari para wanita. Bahkan ada yang menghabiskan puluhan ribu yuan, bahkan banyak wanita kaya yang menghabiskan 3 hingga 400 ribu yuan sekaligus. Saat ini, Anda sedang menelusuri daftar hadiah. Anda memilih wanita yang memberikan hadiah lebih dari 10.000 yuan dan membacakan nama mereka satu persatu. Hanya wanita yang memberikan hadiah lebih dari 10.000 yuan saja, jumlahnya mencapai ratusan. Selama itu, kamu menemukan bahwa di antara gadis-gadis yang memberimu hadiah, ternyata ada juga seorang gadis bernama Guan Qin. Aku tidak menyangka gadis influencer cantik ini juga menonton siaran langsungku. Jangan-jangan dia juga terpesona padaku. Sudut bibirmu perlahan terangkat, sedikit ingin tertawa. Ketika Guan Qin mendengar namanya disebut, dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan melemparkan gioknya. Hahaha. Kak Zhan menyebut namaku dan dia juga tersenyum. Dia pasti mengingatku. Guan Qin sangat bersemangat hingga menari-nari. Dia bahkan berguling-guling di tempat tidur. Dia berkata dengan nada asam. Kakak keempat, meskipun kamu sangat bersemangat, kamu tidak bisa membuang Yujing. Guan Qin baru menyadari penampilannya saat ini. Wajahnya memerah sampai ke leher. Dia buru-buru membungkus kembali Yujing dengan wajah tersipu. Sementara itu, di perusahaan ADOU, lebih dari 20 petugas pengawas yang sedang berpatroli di berbagai ruang siaran langsung telah melaporkan dengan kecepatan tercepat bahwa Anda telah mendapatkan hadiah senilai 20 juta dalam 2 jam siaran langsung. Mereka melaporkannya berlapis-lapis kepada presiden perusahaan. Apa? Tiba-tiba muncul seorang streamer baru yang sangat populer di platform kami. Dia menghasilkan hadiah senilai 20 juta dalam 2 jam.
Streamer baru ini menghasilkan lebih banyak uang dalam 2 jam siaran langsung daripada gabungan seluruh karyawan perusahaan kami yang berjumlah ribuan. Paman Chen sangat terkejut. Meskipun Adou adalah platform sosial terbesar di Tiongkok, pendapatan hariannya hanya lebih dari 10 juta. Namun, kini seorang streamer baru yang baru saja mulai siaran selama 2 jam telah menghasilkan hadiah senilai 20 juta, yang juga membuat platform mendapatkan 10 juta dari bagi hasil. Kecepatan menghasilkan uang ini terlalu mengerikan. Paman Chen segera memerintahkan segera lakukan segala cara untuk mempertahankan streamer baru ini di platform kami. Jika tidak berhasil, saya akan terbang sendiri besok untuk bertemu dengannya. Paman Chen sudah melihat kemampuanmu menghasilkan uang yang luar biasa, terutama saat dia memasuki ruang siaran langsungmu dan melihat wajah tampanmu yang sempurna yang bisa memikat semua orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Dia semakin bertekad untuk mengontrakmu bagaimanapun caranya lalu. Tak terhitung staf yang buru-buru membuat rencana dan ingin menghubungimu, tetapi kamu selalu sibuk siaran langsung. Sama sekali tidak ingin menanggapi Paman Chen yang sangat cemas, jadi dia buru-buru memerintahkan pengawas untuk menggunakan hak akses pengawasnya. 302 langsung di layar besar siaran langsungmu, dipaksakan ditampilkan sebuah kalimat besar. Tuan, mohon lihat ini. 303 kirim pesan pribadi ke CEO perusahaan kami, ada urusan penting yang ingin didiskusikan dengan Anda. Anda melirik tulisan hitam di layar. 304 sedikit merasa tidak senang di hati. Kalian memaksakan penggunaan hak akses pengawas untuk menampilkan tulisan di siaran langsungku. 305 sungguh sangat tidak sopan. Jadi dengan tatapan dingin Anda berkata, maaf, 306 saya akan segera mengakhiri siaran. Masalah lain-lain kali saja. Setelah berkata, 307 Anda langsung mematikan siaran. Di ruang siaran langsung, karena wajah tampan Anda menghilang, 308 seketika memicu keluhan tak terhitung banyaknya gadis-gadis. Paman Chen, kamu ini gila ya? 309 temani suamiku. Jika besok dia tidak siaran, saya akan langsung hapus aplikasinya. 310 seumur hidup saya tidak akan menggunakan software platform kalian. Di ruang siaran langsung, tak terhitung banyaknya gadis-gadis mengamuk. 311 terutama para wanita kaya yang telah menghabiskan ratusan ribu tapi belum juga mendapatkan kontak Anda, saat ini semuanya menggertakkan gigi karena marah. 312 semua kemarahan mereka dilampiaskan kepada Paman Chen. Seketika, Paman Chen dimaki-maki oleh para wanita ini sampai wajahnya pucat. 313 ini adalah jutaan pengguna wanita dengan daya beli yang sangat kuat. Sekalipun Paman Chen adalah CEO perusahaan, 314 menggunakan 1000 poin penukaran untuk langsung menukarkan 500 juta tunai. Bunyi notifikasi SMS berdering, yang terhormat Tuan, 315 rekening bank Anda telah menerima 500 juta tunai. Saldo akun saat ini adalah 600 juta 700 ribu. Anda melihat di rekening bank Anda 316 bertambah lagi 500 juta tunai, berencana setelah bangun tidur akan dihambur-hamburkan. Keesokan harinya, 317 Anda langsung tidur sampai bangun alami. Awalnya ingin memesan makanan delivery, tapi makanan di platform delivery terlalu murah. 318 hidangan laut termahal pun hanya 1000 yuan per porsi. Dan lagi belum tentu enak. Lagi pula Anda sekarang sudah menjadi jutawan dengan tabungan 600 juta, 319 jika sekali makan tidak menghabiskan puluhan ribu yuan. Rasanya tidak tenang di hati. Jadi Anda memilih keluar rumah. 320 namun saat keluar rumah, Anda tetap mempersiapkan diri dengan baik. Membawa topi baseball hitam dan masker hitam, 321 menutupi sebagian besar wajah tampan Anda. Alasan menutupinya begitu rapat terutama karena Anda tidak ingin menjadi pusat perhatian orang lain. 322 jika tidak menutupi wajah tampan, Anda akan dikejar-kejar oleh gadis-gadis tak terhitung di jalan. Nanti, jangan bicara soal makan, 323 berjalan pun sulit. Sepanjang perjalanan lumayan tenang. Anda menemukan sebuah restoran dengan dekorasi yang sangat mewah. 324 setelah masuk, petugas penyambut berkata dengan hormat, Tuan, 325 kami memiliki ruang VIP di sini. Biaya ruang adalah 1000 yuan. Anda, langsung di layar besar siaran langsungmu, dipaksakan muncul tulisan besar. Tuan, mohon lihat sebentar. Kirim pesan pribadi ke presiden perusahaan kami, ada urusan penting untuk dibicarakan. Kamu melihat tulisan hitam besar di layar. Merasa sedikit tidak senang. Kalian menggunakan izin pengawas super secara paksa untuk menampilkan tulisan di siaran langsungku. Ini terlalu tidak sopan, jadi kamu berkata dengan dingin, maaf, saya akan mengakhiri siaran, urusan lain-lain kali. Setelah berkata demikian, Anda segera mematikan siaran langsung. Di ruang siaran langsung, karena wajah tampan Anda menghilang. Segera menarik banyak gadis untuk berkerumun. Paman Chen, apa yang salah denganmu? Temani suamiku. Jika dia tidak siaran langsung besok, aku akan segera menghapus aplikasinya. Seumur hidupku tidak akan memakai perangkat lunak platform kalian. Di ruang siaran langsung, tak terhitung gadis mengamuk. Terutama para orang kaya yang telah menghabiskan ratusan ribu tapi tidak mendapatkan cara kontakmu, sekarang semuanya menggeretakkan gigi karena marah. Semua kemarahan dilampiaskan pada Paman Chen, sesaat Paman Chen dimarahi oleh sekelompok wanita ini hingga wajahnya pucat pasi. Ini adalah jutaan pengguna wanita dengan daya beli yang sangat kuat, bahkan jika Paman Chen adalah CEO perusahaan.
Menggunakan 1.000 poin nilai tukar untuk menukar langsung 500 juta tunai, pesan teks tiba-tiba teringat, Tuan terhormat. Akun bank Anda telah menerima 500 juta tunai, saldo akun saat ini 60,070,000, Anda melihat rekening bank di atas. Ada tambahan 500 juta dolar tunai. Aku berencana untuk bangun besok dan menghabiskannya dengan boros. Kamu langsung tidur sampai bangun alami sebenarnya ingin pesan makanan tapi makanan di platform pesan antar terlalu murah. Udang laut termahal pun hanya 1.000 yuan per porsi dan belum tentu enak lagi pula kamu sekarang sudah jadi miliarder dengan tabungan 600 juta. Kalau tidak makan belasan puluh ribu yuan rasanya tidak nyaman jadi kamu memilih keluar rumah. Namun saat keluar rumah kamu tetap bersiap-siap memakai topi fedora hitam dan masker hitam. Menutupi sebagian besar wajah tampanmu alasan menutupi begitu rapat utamanya karena kamu tidak ingin jadi tontonan orang lain. Kalau tidak menutupi wajah tampanmu pasti akan dikejar tak terhitung banyaknya gadis di jalan nanti jangan bilang makan. Bahkan berjalan pun sulit di perjalanan masih lumayan tenang kamu menemukan sebuah restoran dengan dekorasi yang sangat mewah. Setelah masuk pelayan wanita dengan hormat berkata Tuan. Kami punya ruang VIP biaya ruangannya 1.000 yuan kamu melambaikan tangan. Berikan aku satu ruang VIP lalu berikan semua makanan ternak di toko kalian. Dibawa ke ruang pribadi. Mata resepsionis terbelalak setelah mendengar. Tuan. Anda yakin? Dengan total pengeluaran ini, setidaknya akan memakan biaya lebih dari 100.000 yuan. Anda langsung mengeluarkan kartu bank Anda. Jangan banyak bicara, langsung saja bayar 500.000 yuan. Sisanya disimpan untuk dimakan lain kali, Mbak penyambutnya hampir berlutut padamu di tempat. Lalu, kau langsung menjadi tamu kehormatan terbaik di restoran. Tidak hanya saat makan. Ada 5 gadis muda cantik yang melayani Anda, bahkan Anda tidak perlu mengupas udang sendiri. Gadis-gadis muda di kamar VIP membungkusnya untuk Anda dengan tangan mereka sendiri dan memberikannya ke mulut Anda. Dan kelompok gadis ini semuanya rela, semuanya benar-benar berebut untuk melayanimu. Mereka tidak hanya menatapmu dengan tatapan memesona. Bahkan sengaja menarik pakaian mereka sedikit ke bawah, hanya agar kamu bisa melihat mereka lebih lama. Gadis-gadis berusia awal 20-an sangat enak dipandang, dan semuanya berkaki jenjang mulus, di atas kaki jenjang itu bukan stoking hitam atau stoking putih. Benar-benar puas kali ini makan terasa sangat nyaman tidak? Tidak. Rasanya lezat sekali setelah makan, gadis-gadis ini satu persatu enggan mengantarmu ke pintu. Sambil mendongak, diam-diam meminta nomormu. Untuk gadis secantik ini, tentu saja kamu tidak akan menolak. Setelah berteman, kamu bahkan memberi mereka catatan berdasarkan penampilan mereka, gadis-gadis bercelana ketat nilai 6. Wanita cantik berkaus kaki hitam nilai 7, influencer wanita nilai 8, perut kenyang. Kamu bersiap untuk pulang, tetapi ketika kamu tiba di pintu masuk kompleks, kamu melihat beberapa orang membawa kamera. Seorang influencer wanita jalanan yang memegang mikrofon sedang menyiarkan wawancara dengan orang asing, puluhan ribu penonton di ruang siaran semuanya mengumpat, pembawa acara. Bisakah kamu mencari gadis yang lebih cantik untuk diwawancarai? Setelah mewawancarai selusin, semuanya terlihat sangat jelek. Aku bahkan tidak ingin menontonnya. Jika bukan karena kamu, pembawa acara, yang sangat cantik, aku sudah lama keluar dari ruang siaran. Banyak penonton di ruang siaran yang kesal, dan wanita yang memegang mikrofon dan bertanggung jawab untuk wawancara ini bernama Li Xingran. Seorang influencer wanita dengan 700.000 penggemar di seluruh jaringan, saat ini, Li Xingran juga sangat cemas. Jika tidak ada efek pertunjukan yang dihasilkan, popularitas ruang siaran langsung akan berbahaya, mungkin semua penggemar akan hilang. Saat Wen Xingran cemas, pewarta kamera tiba-tiba menepuk bahunya. Xingran. Lihat pria tampan setinggi 1,9 meter di sana, meskipun dia memakai topi dan masker. Tapi postur tubuhnya sangat bagus. Detik berikutnya, seorang gadis cantik berwajah manis. Mengenakan rok mini JK berjalan mendekat, sambil tersenyum sambil mengangkat mikrofon. Halo pria tampan. Nama saya Li Xingran, saya seorang influencer dengan 700.000 penggemar. Apakah Anda bersedia diwawancarai? Wen Xingran, influencer dengan 700.000 penggemar, mengerutkan kening. Awalnya berencana menolak. Ding dong, sistem mengeluarkan misi. Misi baru, melengkapi di ruang siaran langsung Li Xingran. Semakin terkejut penonton, semakin banyak poin hadiah yang ditukar. Kamu segera mengangkat alis, Wen Xingran, kan? Aku mau diwawancara. Wen Xingran merasa sangat bersemangat, kagumi cowok ganteng ini. Dia terlihat cukup terbuka. Sepertinya dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan sulit untuk membuat acara lebih menarik. Sementara itu, penonton di ruang siaran langsung juga mulai mengirim pesan. Cowok ganteng ini terlihat agak tampan, meskipun memakai topi dan masker. Dia tetap menarik. Ini mata milik orang tampan. Gadis-gadis di ruang siaran langsung. Semuanya menjadi bersemangat. Sementara penonton pria sangat mengirim pesan, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin dia tampan? Hanya matanya yang sedikit bagus, hidung dan mulutnya pasti tidak bagus. Banyak pria mulai berkata dengan sangat iri. Wen Xingran melihat pesan itu, diam-diam senang. Penonton sudah mulai bertengkar. Bagus,
Semakin ramai, semakin tinggi popularitas ruang siaran langsung. Kemudian, Wen Xingran tidak menyia-nyiakan waktu, dan dengan cepat mulai membuat efek program. Berniat agar popularitas ruang siaran langsung lebih tinggi. Wen Xingran berniat untuk memulai, langsung mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Tuan, bolehkah saya bertanya, pekerjaan apa yang Anda geluti? Berapa gaji bulanan Anda? Apakah Anda mampu membiayai pacar Anda? Mendengar pertanyaan ini, Anda tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Aku mengagumi gadis kecil ini yang sedikit nakal. Mengapa pertanyaannya begitu sulit? Rasanya tidak nyaman. Anda mengerutkan kening, lalu saya tidak punya pekerjaan, juga tidak punya pacar. Li Xingran langsung tertawa saat mendengarnya. Anda seorang pria sebesar ini. Ternyata tidak punya pekerjaan, pantas saja tidak dapat pacar. Netizen di ruang siaran langsung juga mulai mengejek. Pantas saja memakai topi dan masker, bahkan tidak punya pekerjaan. Apakah pembawa berita memintanya meninggalkan informasi kontak? Aku bisa merekomendasikannya ke pabrik elektronik, biarkan dia bekerja di sana. Orang sebesar ini bahkan tidak punya pekerjaan. Masih berani keluar. Para netizen mulai mengejek, penonton wanita menghela napas. Merasa mereka salah menilai, Li Xingran melihat semakin banyak komentar di ruang siaran langsung. Dia senang dalam hati, berpikir bahwa wawancara seperti ini lebih menyenangkan, dapat memicu emosi penonton. Dapat membuat popularitas ruang siaran langsung lebih tinggi, lalu Li Xingran tersenyum dan berkata, Tuan, banyak penonton di ruang siaran langsung berkomentar, menyuruhmu sering bekerja, mencari pekerjaan, bagaimana menurutmu? Sering bekerja? Hehe, kau tersenyum tipis. Dengan penampilanku, seumur hidupku tidak akan sering bekerja. Bahkan jika aku melayani. Dalam 1 menit aku bisa mendapatkan puluhan ribu. Li Xingran langsung tercengang, dia benar-benar tidak mengerti. Pria bertopeng ini, yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu? Di ruang siaran langsung, banyak penonton juga mengirimkan pesan, mulai menyerang secara pribadi. Bahkan wajahnya tidak berani ditunjukkan, masih berani bilang hidup dari ketampanan? Seorang pria kok bisa punya muka tebal begitu? Penonton memarahi dengan keras, namun Wen Xingran merasa sangat senang. Tuan, gadis seperti apa yang Anda sukai? Atau, gadis seperti apa yang bisa menjadi pacar Anda? Apakah ada persyaratan mengenai penampilan, mahar, atau mas kawin? Wen Xingran bertanya dengan niat buruk, dia sengaja mengalihkan topik ke mahar dan mas kawin. Ini jelas-jelas mencari keributan. Saat ini, pandangan pria dan wanita sangat berlawanan. Selama menyangkut mahar dan mas kawin, apapun jawaban Anda akan menyinggung banyak penonton, dan jawaban Anda akan sangat menarik. Saya berharap pacar di masa depan adalah gadis yang sangat cantik, dengan tubuh yang sangat baik, tingginya harus di atas 1,7 meter. Setidaknya 4 kali lipat, berat badan tidak boleh melebihi 60 kg. Dan setelah tinggal bersama, dia harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga, dan patuh padaku. Sedangkan untuk mahar, aku tidak keberatan, tetapi mas kawin yang dibawanya harus lebih dari 800 ribu. Sebaiknya juga disertakan mobil mewah senilai 1 juta, baru aku akan puas. Kata-katamu tidak hanya membuat Li Xingran tercengang. Bahkan puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung, juga tercengang, saat itu menarik perhatian ruang siaran langsung. Sejumlah besar penonton wanita mengkritikmu, kamu bahkan tidak punya pekerjaan, tapi kamu punya tuntutan tinggi pada wanita. Kenapa kamu tidak mati saja? Pria tidak berguna sepertimu, jika bisa mendapatkan pacar sebaik itu. Aku akan berlutut dan bersujud kepadamu di tempat. Mulut penonton sangat pedas dan rentetan komentar sangat padat. Mereka bahkan mengutuk seluruh silsilah keluargamu, bahkan Li Xingran kali ini mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak senang. Tuan, bukankah menurutmu kamu terlalu sombong? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu masih ingin mencari pacar yang begitu luar biasa. Apakah kamu mabuk? Saat ini, popularitas di ruang siaran langsung melonjak seketika hingga lebih dari 100 ribu, dan kemarahan penonton terhadapmu mencapai puncaknya. Li Xingran awalnya berpikir untuk menyerangmu dengan kritik, memarahi MU dengan keras atas nama penonton, dan akhirnya mendapatkan banyak penggemar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika semua orang mengira kamu hanyalah kodok yang ingin makan daging angsa. Kamu tersenyum tipis, melepas masker dan topi sepenuhnya, kurang dari sepersekian detik. Wajah tampan yang cukup untuk memikat ribuan gadis muncul di ruang siaran langsung. Ketampanannya tak tertandingi di seluruh alam semesta. Bahkan bintang lalu lintas teratas pun tidak setampan kamu. Sedetik sebelumnya, di ruang siaran langsung masih dipenuhi rentetan komentar yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengejek mukmu, tetapi setelah kamu memperlihatkan wajah tampanmu, semua penonton terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Li Xingran berdiri terpaku, mulutnya terbuka membentuk huruf O. Beberapa detik kemudian, orang-orang di ruang siaran langsung akhirnya bereaksi. Astaga, orang ini sangat tampan. Suami, kumohon, cepat pulanglah bersamaku, aku pasti akan patuh dan menuruti semua keinginanmu. Pria tampan, kumohon berkencanlah denganku,
Aku akan menyerahkan semua gajiku kepadamu di masa depan. Aku hanya perlu memberiku 2 roti kuku setiap hari. Cepat pulanglah bersamaku, aku ingin melahirkan anak untukmu. Ribuan gadis di ruang siaran langsung tergila-gila, seperti penggemar fanatik, dengan ekspresi mabuk kepayang. Bahkan banyak gadis yang air liurnya hampir menetes, menjilati wajah tampan di layar ponsel, dan Lee Xingran kali ini juga menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Baru kemudian dia berhasil menenangkan diri, lalu dia, sambil tersipu dan menggerakkan kakinya, menghasilkan suara langkah kaki, dada. Kakak baik, mengapa kamu begitu tampan? Maafkan aku barusan, perkataanku agak salah, aku minta maaf padamu. Lee Xingran kali ini sudah seperti wanita tergila-gila, otaknya benar-benar pingsan karena ketampananmu, dia bahkan lupa bahwa dia sedang siaran langsung. Tak terhitung laki-laki di ruang siaran langsung sampai terpaku melihatnya. Wah, ternyata Wen Xingran begitu aktif saat melihat pria tampan. Ya Tuhan, fisiknya sangat bagus, mata pria-pria iri sampai memerah. Sementara para wanita di ruang siaran langsung itu memarahi Wen Xingran habis-habisan, menyebutnya jalang. Kenapa menggoda kakakku? Jelas-jelas dia adalah suamiku yang terpisah bertahun-tahun, saudari-saudari. Blokir akun iblis wanita ini, rentetan pesan di ruang siaran langsung tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, sebuah suara terdengar di kepalamu. Selama wawancara tadi, kamu mengenakan pakaian yang sangat dalam, rambut disisir ke belakang. Di kepalanya terdengar suara, ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Tingkat perlengkapan 90%, hadiah nilai tukar 1000. 1000 nilai tukar dapat ditukarkan dengan 10 miliar tunai. Melihat nilai tukar itu, suasana hatimu langsung membaik, malas untuk melanjutkan wawancara. Aku harus pulang, tapi Wen Xingran di sampingmu bahkan tidak memberikan kontak, mana mau membiarkanmu pergi? Terlihat Wen Xingran berlari tergesa-gesa, Pak, memeluk kakimu. Dia tidak membiarkanmu melangkah setengah langkah lagi. Nona muda, kamu terlihat tak berdaya. Wen Xingran mengikutimu seperti gadis terpesona. Tapi dia bahkan tidak punya kontakmu. Setidaknya berikan aku kontakmu. Dia melihatnya dan tidak mau membiarkanmu pergi sama sekali. Maka kamu membuka ponsel dan menambahkannya sebagai teman WeChat. Setelah berteman, Wen Xingran langsung melepaskanmu dan terus tertawa cekikikan. Seperti wanita terobsesi, kamu menggelengkan kepala, malas untuk berbicara lebih banyak. Langsung kembali ke kompleks perumahan. Di jalan, ponselmu terus berdering. Semuanya pesan dari Wen Xingran. Si tampan, apakah kamu ada waktu malam ini? Aku sudah siapkan kamar, datanglah menemuiku. Oke. Kakak, kamu cukup datang saja. Suamiku. Katakan sesuatu, aku menguasai 18 seni bela diri. Setelah melihat pesan-pesan ini, kamu menggelengkan kepala. Wanita ini terlalu agresif, bahkan membuatmu sedikit ragu. Apakah dia sangat tidak bersih? Jadi kamu membalas pesan, pergi dulu periksa seluruh tubuhmu. Lalu kirimkan hasil pemeriksaannya padaku, baru kupertimbangkan. Setelah mengirim pesan ini, kamu segera mengatur Wen Xingran ke mode senyap. Mengenai apakah kamu akan menghubunginya lagi nanti, kamu bisa bilang begitu tergantung suasana hati. Sementara di sisi lain, Wen Xingran mengirim puluhan pesan. Setelah menerima hanya satu balasan darimu, dia langsung begitu gembira sampai hampir melompat. Apa? Dia menyuruhku untuk memeriksakannya. Mungkinkah itu berarti dia bersedia? Lee Xingran begitu senang sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Dia hampir pingsan karena gembira, sementara penonton di siaran langsungnya dipenuhi kecemburuan. Mereka memiliki berbagai macam emosi, tidak menyangka Wen Xingran ternyata wanita murahan seperti itu. Ternyata aku salah menilai dia sebelumnya. Apakah pria tampan itu benar-benar akan tidur dengannya? Aku sangat sakit hati. Wanita jahat, jangan menggoda suamiku di masa depan. Aku marah sekali. Astaga, aku baru menyadari pria tampan tadi bukankah pria tampan di pameran komik yang viral kemarin? Meskipun pakaiannya berbeda, wajahnya sangat mirip. Ya Tuhan. Benarkah? Benar. Jika tidak percaya, lihat siaran langsungnya tadi malam. Wajahnya sama persis. Tidak lama kemudian semua orang sadar dan menyadari bahwa kamu adalah pria tampan di pameran komik kemarin, dan topik pencarian panas siaran langsungmu tadi malam masih berada di posisi rendah. Setelah semua orang sadar, mereka juga ramai-ramai memposting di berbagai forum. Tidak sampai 5 menit. Topik pencarian panas satu persatu langsung diatur. Wawancara jalanan, pria tampan di pameran komik mengatakan berikutnya. Pasti akan ada influencer wanita. Moral yang rendah, pria tampan pameran komik warisan 5.000 tahun. Kehidupan pribadinya ternyata begitu rusak. Bagaimana mungkin kamu tidak menyangka judul-judul media mandiri ini? Sangat berlebihan. Aku hanya menerima wawancara singkat di jalanan begitu saja. Langsung saja diangkat ke peringkat pertama topik pencarian panas, dan terus-menerus ada 7 atau 8 topik pencarian panas. Namun, kamu tidak peduli dengan ini, hanya melihat-lihat sebentar, tidak tertarik. Pada saat ini, ponselmu tiba-tiba menerima pesan. Halo Tuan Tanah. Saya penyewa kamar 3301. AC di kamar kami bermasalah, apakah Anda bisa datang memeriksanya?
Yang mengirim pesan adalah seorang wanita bernama Guan Qing, yang sangat pemarah. Kamu berpikir lama tetapi tidak ingat siapa wanita ini sampai kamu membolak-balik riwayat obrolan. Baru kemudian menyadari bahwa Guan Qing ini adalah salah satu penyewamu. Setiap akhir bulan, dia mentransfer 10.000 yuan kepadamu. Selain membayar sewa, pada dasarnya tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Setelah mengenali bahwa ini adalah penyewa wanitamu, kamu mulai ragu. Sebaliknya, kamu berpikir untuk datang membantu. Tapi masalahnya saya tidak bisa memperbaiki AC. Pilihan lainnya adalah memanggil teknisi AC lagi. Kamu pergi periksa. Ding! Sistem tiba-tiba teringat dan mengeluarkan misi baru. Tolong tuan rumah pergi ke kamar 3301, bantu memperbaiki AC, dan dapatkan rasa suka dari penyewa wanita. Setelah misi selesai, hadiahnya 1000 poin tukar. Tanpa berkata apa-apa, kamu mengambil alat dan keluar. Meskipun kamu tidak bisa memperbaiki AC. Tetap harus memberanikan diri untuk mencoba. Tapi sebelum pergi, kamu tiba-tiba bertanya. Apakah ada bakat perbaikan AC di toko sistem? Bakat, tukang perbaikan super. Dapat seketika menguasai teknologi perbaikan semua produk, dan memperbaiki produk hingga tampak baru. Kamu langsung menukarnya tanpa berpikir panjang. Tok tok tok. Kamu segera tiba di depan pintu kamar 3301. Dan saat ini di dalam ruangan, Guan Qin sedang bertengkar dengan seorang pemuda bernama Song Zongyi. Sekarang adalah puncak musim panas. Suhu di dalam ruangan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan jika mereka berdua hanya mengenakan pakaian renang, mereka masih kepanasan. Sahabat baikku, berapa kali aku sudah bilang padamu, jangan kirimi pesan pada Tuan Tanah. Tuan Tanah itu laki-laki, kita berdua berpakaian minim seperti ini, membiarkannya masuk memperbaiki AC. Bukankah itu sama saja dengan membiarkannya mengambil keuntungan dari kita? Lagi pula, aku ini seorang influencer dengan jutaan penggemar. Bagaimana jika dia membawa kamera tersembunyi dan merekamku? Itu akan sangat merusak citraku. Meskipun kepanasan sampai bajunya hampir lepas, Guan Qin tetap tidak mau pria asing masuk ke kamarnya. Namun, Song Zongyi juga merasa tidak berdaya. Kakak baik, cuacanya sangat panas, kita berdua gadis, tidak bisa memperbaiki AC. Jika tidak memanggil Tuan Tanah, kita tidak mungkin memanggil tukang servis dari luar, kan? Membiarkan tukang servis dari luar masuk. Bahayanya jauh lebih tinggi daripada Tuan Tanah. Lagi pula, kita bisa sementara memakai baju kita dan bertahan sebentar. Tunggu sampai dia memperbaiki AC, kita tidak perlu kepanasan dengan baju lengkap. Song Zongyi membujuk dengan gigih beberapa kali. Guan Qin akhirnya sedikit setuju. Tok tok tok, kamu sudah mengetuk beberapa menit tapi tidak ada yang membuka pintu. Apakah ada orang di dalam ruangan? Bukankah AC-nya rusak? Kamu memanggilku untuk datang tapi tidak membukakan pintu untukku. Apa maksudnya? Anda berteriak dengan kesal, dan suara tidak sabar segera terdengar dari dalam. Baiklah, kami sedang berpakaian, jangan berisik. Kami akan membukakan pintu untukmu setelah kami selesai berpakaian. Guan Qin dan Song Zongyi sama-sama sedikit tidak sabar, berbicara dengan nada kesal. Beberapa menit kemudian, kedua gadis kecil itu akhirnya mengganti pakaian rena mereka dengan kaos untuk musim panas. Guan Qin membuka pintu sambil mengomel. Terus mengetuk pintu, menggangguku. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat pria impiannya berdiri di depan pintu. Guan Qin langsung melebarkan matanya, hampir pingsan karena menyesal. Sementara Song Zongyi juga berjalan ke pintu. Mengabaikan omelan itu, setelah melihatmu dengan jelas, Song Zongyi terkejut sampai mulutnya ternganga. Bagaimana bisa kamu di sini? Ya Tuhan, kamu pria tampan dari pameran itu? Suami Sisi. Song Zongyi hampir menangis karena kegembiraan, dan langsung berlari keluar untuk memelukmu. Sebuah pukulan tak terduga. Maksudmu apa? Kenal kamu? Kemarin saat kamu berganti pakaian di ruang ganti pameran, aku seharusnya tidak mendesakmu untuk segera keluar, tapi aku sudah menyesalinya sepanjang malam. Maafkan aku sangat menyukaimu, kumohon jadikan aku suamimu. Setelah berbicara, Song Zongyi ingin memelukmu lagi, kamu buru-buru mengulurkan tangan dan menekan kepalanya. Lalu kamu mengangkat kepalanya, melihatnya sebentar, baru kamu sadar. Astaga! Jadi kamu adalah staf dari influencer besar Guan Qin. Tidak heran kamu begitu serius, ketika kamu mendesakku keluar dari ruang ganti kemarin, kamu tidak begitu penurut. Aku ingat nada suaramu sangat galak. Song Zongyi merasa sedikit malu, wajahnya memerah. Tidak, bukankah gadis lain yang membuka pintu tadi? Kemana dia pergi? Kamu merasa sedikit bingung, kamu ingat tadi ada dua gadis yang membuka pintu bersama. Mengapa tiba-tiba satu menghilang? Ternyata Guan Qin melihatmu sebagai pemilik rumah dan langsung menyesal. Menyesal seharusnya tidak mengenakan pakaian yang begitu tebal. Seharusnya tidak mewaspadaimu sebagai pria jahat. Jadi Guan Qin hanya butuh 1 menit untuk berlari dari pintu ke kamar tidur dan mengganti kaos aslinya dengan atasan crop top yang minim kain. Bagian besar kulit putih terpampang jelas, sebelumnya Guan Qin takut dimanfaatkan, tapi sekarang. Guan Qin takut kamu tidak mendapatkan cukup, jika bukan karena Guan Qin sedikit malu, dia ingin melepas semua pakaiannya. Saat ini,
Dia baru saja keluar dari kamar tidur, dan segera menangkap pandanganmu dengan pemandangan kulit putihnya yang lembut. Kamu tidak pernah menyangka wajah tampanmu begitu ajaib, bisa membuat kedua gadis itu langsung berubah sikap. Dan bahkan membuat gadis cantik yang lebih cantik itu, secara sukarela mengganti pakaiannya dengan yang minim kain. Pria tampan halo. Nama saya Guan Qin, saya seorang influencer dengan 3 juta pengikut, Guan Qin berkata dengan wajah memerah. Sambil membusungkan dada, takut kamu menganggapnya kecil, kamu melihat seorang gadis cantik yang berbaring telentang. Suasana hatinya tentu saja sangat senang. Pada saat yang sama, Song Zongi bergegas dan berkata, "Nama saya Song Zongi, teman baiknya." Begitu katanya. Song Zongi juga melotot kesal pada Guan Qin, seolah berkata, "Teman baikku, bagaimana bisa kamu merebut suamiku dariku? Dan kapan kamu ganti baju? Berpakaian begitu seksi saja, kamu bahkan tidak memberitahuku. Ngomong-ngomong, pria tampan, mau es krim tidak? Aku akan mengambilkannya untukmu." Guan Qin menatapmu dengan mata penuh kekaguman, menggelengkan kepala. "Tidak makan dulu, perbaiki dulu AC-nya, kalau tidak nanti akan mati kepanasan." Guan Qin baru tersadar, pria tampan ini datang untuk memperbaiki AC, bukan untuk menjalin hubungan dengannya. Jadi Guan Qin hanya tertawa terbahak-bahak, "Maaf, saya hampir lupa urusan penting. Anda kerjakan dulu, setelah selesai memperbaiki AC, malam nanti saya traktir makan enak." Anda hanya mendengus asal-asalan, tidak menganggapnya serius. Selanjutnya Anda mengambil obeng, dengan cepat naik ke atas meja, hanya dalam beberapa menit. Anda berhasil memperbaiki AC. "Nona Wan Qin, tolong pasang steker listriknya." Nyalakan AC untuk melihat apakah sudah diperbaiki. Guan Qin mengangguk berulang kali seperti anak penurut. Segera memasang steker AC sesuai perkataan Anda, udara sejuk mengalir, membuat semua orang di ruangan menjadi bersemangat. "Sudah selesai diperbaiki secepat ini. Tampan, kenapa Anda begitu hebat?" Guan Qin dan Song Zongi sama-sama terdiam, mereka tidak menyangka pria tampan di depan mereka ini. Tidak hanya tampan, tetapi juga sangat ahli dalam memperbaiki AC, hanya butuh beberapa menit untuk memperbaikinya. Ini terlalu cepat, Song Zongi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tampan, apa pekerjaanmu? Jangan-jangan kamu tukang servis AC?" Kamu tertawa kecil. "Aku bukan tukang servis AC, aku pengangguran, tidak punya pekerjaan." "Tidak mungkin, kamu begitu tampan, bukankah mudah mencari pekerjaan?" "Mengapa tidak ada pekerjaan?" Guan Qin dan Song Zongi sama-sama terkejut karena aku tidak perlu mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah untuk menghasilkan uang di kartuku sudah banyak sampai tidak bisa dihabiskan. Kata-katamu seketika membuat kedua gadis cantik ini tidak bisa membantah. Saat itu, Guan Qin dan Song Zongi teringat bahwa siaran langsungmu tadi malam menghasilkan banyak uang. Dan Guan Qin juga ingat bahwa dia menghabiskan 20.000 yuan tadi malam, dan 20.000 yuan miliknya. Hanya ditukar dengan ucapan terima kasihmu atas hadiah Guan Qin. Seketika membuat Guan Qin sangat marah. Dengan bibir cemberut dan wajah penuh ketidakpuasan, "Kau juga memberiku hadiah saat kau live semalam. Hadiah 20.000, kau bahkan tidak berterima kasih padaku dengan baik semalam." Aku marah. "Kau harus menebusku dengan baik." Kau tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa semalam yang memberiku hadiah. Jutaan orang kaya, beberapa orang kaya menghabiskan 200.000 hadiah dalam beberapa menit. Aku juga tidak berterima kasih padanya, dulu kau pasti tidak akan repot-repot membujuk Guan Qin. Tapi sekarang berbeda. Siapa yang menyuruhku punya misi, perbaiki AC. Dan juga harus melayani pelangganmu, sekarang AC sudah diperbaiki. Xiao Xing bahkan tidak biasa-biasa saja. Detak jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya memerah hampir meneteskan air. Song Zongi di sampingnya meneteskan air liur iri. Hampir menetes, menyikut pinggang sahabat baiknya. Kesempatan sebagus ini. Kamu harus memanfaatkannya, cepatlah tidur dengannya, agar kamu bisa selalu dekat dengannya. Saran dari sahabat Song Zongi ini terlalu memalukan. Meskipun dia benar-benar memikirkan Guan Qin. Tapi masalahnya Guan Qin tidak bisa mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Guan Qin hanya berfantasi sedikit. Adegan tidur bersama, dia hampir mati malu seketika. Lalu Guan Qin mengatupkan kedua kakinya. Dengan malu-malu untuk waktu yang lama, bahkan tergagap berkata, "Boleh kamu berfoto denganku? Foto yang lebih intim, seperti kamu menciumku, lalu mereka mau menciuman itu. Oke?" Setelah selesai berbicara, Guan Qin terlihat seperti anak kucing yang menyedihkan dan mungil. Melihatmu dengan penuh antisipasi. Setelah berpikir sejenak, kamu sendiri yang maju untuk menciumnya. Tentu saja, bisa berciuman dengan gadis secantik Guan Qin, kamu cukup bersedia. Lagi pula, berciuman bukanlah melahirkan anak. Dan selama berciuman dengan Guan Qin, dapat menyelesaikan misi, setara dengan uang tunai yang pasti untung. Siapapun, pasti akan menyetujui permintaan ini. Maka Anda segera menundukkan kepala, dan mencium bibir Guan Qin. Dan Guan Qin menutup matanya dengan gugup, seperti istri yang menunggu suaminya di malam pertama pernikahan. Sudut bibirnya yang manis terangkat. Hidup yang indah, berlalu dalam sekejap.
Perasaan yang indah membuat kepala Guan Qin kesemutan. Boom, dia hampir pingsan karena bahagia. Dia tidak pernah menyangka. Pria tertampan di dunia benar-benar menciumnya, meskipun hanya kurang dari sedetik. Masih membuat matanya yang bahagia memerah, air mata juga tidak bisa menahan diri untuk jatuh. Aku sangat beruntung. Aku benar-benar dicium oleh pria tampan seperti itu, aku akan mati. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Guan Qin sangat bahagia hingga tubuhnya yang lembut seolah terkuras semua tenaganya. Seluruh tubuhnya menjadi lemas. Terpekur di pelukanmu. Pada saat yang sama, Song Zongi di sampingnya hampir gila karena iri. Dia terus mengulum jari di mulutnya, air liurnya menetes ke tanah. Aku sangat iri. Song Zongi tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas mendekat begitu melihatnya, memeluk kakimu. Kakak tampan, cium aku juga. Ya, aku bisa memberimu uang. 100.000 sekali cium. Ya, kumohon, cium aku sampai mati. Setelah selesai bicara, Song Zongi mengangkat wajah manisnya, menutup matanya. Dia memasang tampang siap dilayani, sayang sekali, ding dong. Selamat tuan rumah, misi selesai, hadiah 1.000 poin penukaran. Melihat misi sudah selesai, kamu malas mencium orang lain lagi, jadi kamu melempar Song Zongi ke samping. Maaf, aku bukan pria sembarangan, katamu. Kamu meninggalkan ruangan mereka. Kepergianmu membuat Song Zongi langsung menangis. Air mata yang tersakiti kenapa dia bisa begitu dingin. Padahal hanya butuh sedetik untuk menciumku tapi dia bahkan tidak memberiku sedetik pun. Aku sangat sedih hati Song Zongi terasa tercabik-cabik dia benar-benar terpesona dengan pengawetan, MU. Ingin memberikan semuanya padamu, sayang sekali, persahabatan. Serigala tanpa perasaan, kamu sama sekali tidak tertarik padanya. Ini yang menyebabkan suasana hati Song Zongi. Merasa sangat terpuruk jika saat ini Guan Qin sebagai sahabat baik. Bisa memerahkannya sedikit saja, mungkin Guan Qin akan segera sembuh. Tapi Guan Qin baru saja kamu cium. Kepala masih terasa bingung dan terus hanyut dalam fantasi manis. Tidak ada yang memujuk Song Zongi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ingin melakukannya. Dan dia langsung mencari foto Anda berciuman dengan Guan Qin dan mempostingnya secara online. Hampir sama namamu sekali lagi trending di pencarian terhangat mengejutkan. Ketampanan di pameran komik ternyata punya pacar ketampanan langka yang muncul sekali dalam 5.000 tahun pacarnya ternyata influencer Guan Qin. Foto ciuman manis mereka bocor. Datang dan saksikan dengan penuh semangat, kurang dari setengah jam. 3 besar pencarian terpanas semuanya berubah menjadi Anda. Berbagai berita sensasional. Pada saat yang sama, tak terhitung wanita dan gadis yang melihat foto stabil itu langsung patah hati. Suamiku selingkuh? Bukankah istrinya adalah aku? Bagaimana bisa dia berciuman dengan wanita lain? Brengsek Guan Qin malah merebut calon pacarku, aku akan memarahinya. Brengsek Guan Qin malah merebut calon pacarku. Aku akan memarahinya. Tidak lama kemudian, di kolom komentar akun Guan Qin, dibanjiri oleh tak terhitung banyaknya wanita muda. Jumlah komentar langsung melonjak hingga mencengangkan 4 juta. Semuanya adalah komentar dari wanita yang dengan ramah menanyakan kesehatannya. Pada saat yang sama, setelah melihat foto Anda dan Guan Qin di internet, banyak rekan senegara pria. Semua menghela napas lega. Akhirnya pria tampan yang mempesona ini punya pacar. Jika dia tidak segera punya pacar, istriku akan menjual rumah kami untuk mengejarnya. Karena dia punya pacar, aku juga bisa menelepon istriku. Jutaan pria di seluruh negeri mulai menelepon istri mereka, sementara para istri sudah membeli tiket pesawat ke kota super besar tempatmu berada. Saat kelompok gadis-gadis ini turun dari pesawat dan mencarimu sambil membawa koper, telepon Ding Lin Lin dan yang lainnya berdering. Sayang, pulanglah. Pahlawan idolamu sudah punya pacar. Tidak percaya? Lihat saja tren teratas. Foto mesra mereka sudah dirilis. Aku tidak mau punya pacar yang selingkuh. Tolong, ada pepatah yang sangat bagus. Saigon kehilangan kuda. Siapa yang tahu itu bukan berkah? Meskipun kamu sekali lagi trending topik, bahkan disalahpahami punya pacar. Namun, Anda juga beruntung bisa menyelesaikan krisis dan terbebas dari situasi canggung dikejar-kejar oleh banyak gadis dan wanita muda. Meskipun masih ada sebagian kecil gadis yang tidak menyerah dan berfantasi mengejarmu, dengan jumlah orang saat ini, tidak akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Sementara itu, di ruang rapat perusahaan Perfect Styling, sekumpulan profesional tata rias dari industri hiburan memiliki ekspresi yang sangat muram. Perusahaan kami menghabiskan 1,1 miliar untuk syuting. Film Xianjian hari pertama tayang menghabiskan 10 juta biaya pemasaran tapi tidak bisa jadi trending topik nomor 1. Bahkan tidak masuk 5 besar. Ada apa ini? Mungkinkah perusahaan kita yang teratas? Bintang populer Xiao Zhan yang membintangi film Xianjian saja kalah dengan seorang influencer tampan dari jalanan. Cepat beritahu Departemen Humas, semprot goblin ini sampai mati. 627 berani menentang perusahaan kami, pasti akan membuatnya merasakan kekuatan modal. Alasan mereka begitu membenci. 628 terutama karena popularitasmu terlalu tinggi. Bahkan lebih tinggi dari bintang lalu lintas andalan perusahaan mereka, Zhan Zhan.
629 dan Zhan Zhan, ini terutama bergerak di bidang pria tampan era kuno. Utamanya berakting di drama periode berisiko rendah, 630 untuk menarik penggemar, agar penggemar mentransfer uang kepadanya. 631 namun kamu justru populer berkat foto cosplay, Li Xiaoyao. Merebut sebagian besar lalu lintas, Zhan Zhan. 632 baik itu persahabatan atau tidak sengaja, itu sangat memengaruhi perusahaan, Perfect Styling. 633 menyebabkan biaya promosi dan publisitas mereka hampir terbuang sia-sia. Terutama, Zhan Zhan. 634 di kolom komentar akun promosi. Komentar tentang kamu di mana-mana. Hanya ini, 635, ini bintang lalu lintas era kuno lini pertama. Ketampanannya kalah dengan pria tampan di pameran. Penampilan seperti ini sebaiknya jangan jadi bintang lalu lintas. 636, memalukan. Jika perusahaan Anda punya otak, segera panggil pria tampan dari pameran 637 untuk menjadi bintang. Di kolom komentar film yang dibintangi Zhan Zhan, semua suara ejekan seperti ini. 638 untuk memulihkan popularitas. Departemen Humas, Perfect Styling Entertainment Company, dengan cepat menghabiskan banyak uang. 639 membeli banyak tentara bayaran, dan mulai memposting artikel tentang kamu di berbagai platform. 640, tahukah Anda, pria tampan pameran yang sedang populer itu, ternyata pernah melakukan Falun. 641, Tun Kuo Hao, kudengar dia sebelumnya berada di Mian Kuo, Gania Ozi, khusus menipu penggemar domestik untuk bepergian ke luar negeri. 642, bekerja keras untuknya. Saya punya teman, dia adalah keponakan dari Paman Wang di sebelah. 643, cucu dari putri nenek buyut. Dia sendiri yang mengatakannya, pasti terjamin. 644, dan siaran langsungnya semua menggunakan filter, di dunia nyata jelek sekali. Dalam beberapa jam, 645 internet sudah dipenuhi jutaan informasi negatif tentang kamu. Bahkan di postingan foto ciumanmu dengan Guan Qin, 646 banyak tentara bayaran dengan gila-gilaan mengomentari. Menyerang penampilanmu dengan gila, penampilan itu keluar dari kentut. 647 awalnya masih banyak yang membantumu. Bertengkar terus dengan tentara bayaran itu, tetapi masalahnya, menghadapi mereka yang dibayar untuk bekerja, 648 dan kekuatan tempurnya sangat kuat, penggemar awam dengan cepat kalah telak. Dan 649, Perfect Styling, juga melatih sekelompok tentara bayaran ini, agar mereka bekerja sama sesuai naskah. Melihat tiba-tiba muncul banyak kerabatmu di internet, 650 teman, tetangga, semuanya berani menentang perusahaan kita, harus kuberitahu kekuatan modal. Mengapa mereka begitu membenci? Terutama karena popularitasmu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bintang idola yang didukung oleh perusahaan mereka. Zhan Zhan. Dan, Zhan Zhan, ini utamanya berfokus pada jalur selebritas tampan berbusana tradisional. Utamanya bermain di serial, Nan Nan, tipe. Drama kostum ala kadarnya, untuk menarik penggemar, agar penggemar memberinya uang. Sedangkan kamu menjadi terkenal hanya dengan satu foto cosplay, Li Xiaoyao, merebut sebagian besar lalu lintas, Zhan Zhan. Baik itu persahabatan atau tidak sengaja, semuanya berdampak besar pada perusahaan, gaya sempurna. Membuat biaya promosi mereka hampir sia-sia, terutama, Zhan Zhan. Di kolom komentar akun promosi, komentar tentangmu ada di mana-mana. Cuma segini? Apakah ini bintang idola pakaian tradisional papan atas? Ketampanannya kalah dengan pria tampan di pameran komik. Dengan penampilan seperti ini sebaiknya jangan jadi bintang idola. Memalukan, jika perusahaanmu punya otak, cepatlah panggil pria tampan di pameran komik. Untuk jadi bintang, di kolom komentar film yang dibintangi Zhan Zhan, hanya ada suara ejekan seperti ini. Untuk memulihkan popularitas, Departemen Humas, Perfect Styling Entertainment Company, segera menggelontorkan dana besar. Membeli banyak pasukan siber, dan mulai mempublikasikan artikel tentangmu di berbagai platform. Tahukah kalian, pria tampan pameran komik yang sedang populer itu, ternyata dulu pernah melakukan Falun. Tun Kuo Hao, kudengar dia dulu di Mian Kuo, Gania Ozi, khusus menipu penggemar domestik untuk berwisata ke luar negeri. Bekerja keras untuknya. Saya punya teman, dia adalah keponakan dari paman sebelah rumah. Cucu dari cucu nenekku, dia sendiri yang mengatakannya, jaminan mutlak, dan semua siaran langsungnya menggunakan filter kecantikan, aslinya jeleknya minta ampun. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, internet sudah dipenuhi jutaan informasi negatif tentangmu. Bahkan di bawah postingan foto ciumanmu dengan Guan Qin. Banyak pasukan bayaran yang heboh berkomentar, menyerang penampilanmu, wajah memang bisa dibeli. Awalnya banyak yang membelamu, terus-menerus bertengkar dengan pasukan bayaran itu, tapi masalahnya, menghadapi mereka yang dibayar. Dan sangat kuat bertempur, penggemar awam dengan cepat kalah telak. Dan, perusahaan, Perfect Style, bahkan melatih pasukan bayaran ini, membuat mereka berakting sesuai skenario. Seketika muncul banyak kerabatmu. Teman, tetangga, semuanya seragam mengatakan kamu penipu. Seolah-olah kamu adalah goblin, banyak netizen yang bingung membedakan kebenaran dan akhirnya mengikuti arah pembicaraan mereka. Mengatakan kamu diculik.
perlahan berubah menjadi haters MU dan mulai menyerangmu. Akun live streaming yang baru kamu daftarkan kemarin. 5 juta penggemarmu mulai memfitnah di kolom komentar. Cepat keluar dan beri tanggapan, banyak orang di internet bilang kamu penipu. Katanya kamu itu ginjal, dan goblin yang sudah diedit fotonya. Cepat beri tanggapan, kamu pura-pura mati, kami akan melaporkanmu. Tak terhitung penggemar wanita menangis di kolom komentar, merasa telah ditipu perasaan olehmu. Sebaliknya, para pria bersorak lega. Bersyukur kamu adalah goblin. Padahal mereka tidak tahu, kamu sama sekali tidak bisa mengedit foto. Bahkan tidak mengerti apa itu filter kecantikan, bahkan tidak memakai riasan. Semua foto dan video adalah penampilan asli tanpa riasanmu. Bersamaan dengan itu, banyak cosplayer yang datang ke pameran anime secara sukarela membantumu menjelaskan. Jangan sampai terbawa arus oleh buzzer. Aku melihatnya saat datang ke pameran anime, dia sangat tampan, tidak mungkin goblin. Saat diwawancara di jalan, aku juga kebetulan merekam, dia memang tampan tanpa riasan di dunia nyata. Sungguh tidak bohong, bahkan Guan Qin dan Liu Yanran juga mati-matian membantumu menjelaskan. Juga influencer Liu Yanran yang pingsan karena ketampananmu di pameran anime sebelumnya, juga ikut membantu menjelaskan. Namun cara perusahaan hiburan Perfect Styling sangat licik, yaitu berusaha mendorongmu ke jalan buntu. Dan sejak awal, perusahaan Perfect Styling tidak percaya kamu tampil tanpa riasan. Tidak percaya di dunia ini ada pria tampan sesempurna itu. Sayangnya mereka salah. Mereka terlalu meremehkan penampilanmu, bahkan dengan menghabiskan banyak uang, dan membeli begitu banyak buzzer pun tidak berhasil. Kamu segera mulai membalas. Ding dong, jam 2 siang. Kamu sedang berbaring di dalam rumah tertidur siang, sistem tiba-tiba mulai mengeluarkan misi. Terdeteksi tuan rumah mengalami perundungan siber. Segera keluarkan misi baru. Minta tuan rumah untuk melakukan siaran langsung untuk membuktikan kejujuran. Hadiah, 1000 poin rasa suka. Saat menerima misi, kamu masih tertidur pulas, dalam keadaan linglung, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Panas-panas begini, tidur siang saja susah ya? Perundungan siber apa? Saat kamu membuka ponsel dan melihat trending topik, barulah kamu tahu situasinya. Kamu langsung tertawa kesal. Begitu banyak orang menyerangku, pasti ada yang berbuat jahat di balik layar, tunggu saja. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli buzzer, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Setelah berkata begitu, kamu langsung menyalakan siaran langsung, siap membuktikan dirimu. Ting ting ting. Saat siaran langsung dimulai, ponsel para gadis seketika menerima notifikasi, pengguna yang Anda ikuti secara khusus. Dia telah memulai siaran langsung. Kamu baru saja memulai siaran langsung, dan seketika itu juga banyak orang membanjiri ruang siaran langsung. Pada saat yang sama, Guan Qin dan Song Zongi juga masuk ke ruang siaran langsung. Song Zongi tampak sangat khawatir. Kakak, menurutmu apakah dia menyinggung seseorang? Mengapa dia tiba-tiba dibully begitu parah? Mungkinkah dia berkonflik dengan perusahaan-perusahaan besar itu? Song Zongi sangat khawatir. Khawatir kamu akan terlibat dengan perusahaan yang sangat berkuasa. Sementara Guan Qin mengerutkan kening. Dia terlihat sangat tampan. Selama dia muncul, akan ada banyak penggemar wanita yang memberinya hadiah. Dan para bintang populer itu pada dasarnya adalah pengguna artis wanita. Uang di tangan pengguna artis wanita itu tetap. Selama dihabiskan untuknya, tidak akan ada uang untuk artis populer lainnya. Jadi menurutku pembulian itu pasti terjadi. Hanya dengan merusaknya, para bintang populer itu dapat mempertahankan basis mereka. Sehingga mereka bisa terus menghasilkan banyak uang. Song Zongi semakin khawatir setelah mendengar itu. Kakak, ayo kita beri dia hadiah, berikan komentar yang mencolok, bantu dia menjelaskannya. Meskipun Song Zongi sangat iri karena Guan Qin menikah denganmu, melihatmu difitnah, Song Zongi secara naluriah sangat mengkhawatirkanmu. Segera, mereka berdua menghabiskan masing-masing 10.000 yuan untuk menyikat pesan teratas termahal di ruang siaran langsungmu. Saya Guan Qin, dia sangat tampan. Saya juga pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Dia benar-benar tampan luar biasa, tidak perlu diedit sama sekali. Pesan teratas Guan Qin dan Song Zongi di ruang siaran langsung. Digantung di bagian paling atas layar agar mudah terlihat, lihat kedua gadis cantik ini menghabiskan uang untuk menjelaskannya untukmu. Hatiku cukup tersentuh. Terima kasih kepada kedua kakak perempuan ini karena telah membantuku menjelaskan. Terima kasih banyak. Lalu, kamu mengambil ponselmu, mentransfer 10.000 yuan masing-masing kepada kedua wanita cantik ini, dan mengirim pesan kepada mereka berdua. Terima kasih, tetapi jangan buang uang lagi. Gaji tahunanmu belum sebanyak bunga harianku. Melihat pesanmu, Guan Qin dan Song Zongi merasa tersentuh sekaligus sedih. Guan Qin mengerutkan kening. Aku tidak menyangka dia benar-benar pria straight. Song Zongi berkata dengan marah, siapa yang menginginkan uangnya? Aku ingin dia jadi suamiku, aku tidak mau uangnya. Cara membuktikan diri di ruang siaran langsung juga sangat sederhana. Aku tinggal di kota Super Tier 1, kota Nanshan. Teman-teman di kota Nanshan bisa datang menemuiku secara langsung. Sekali lihat. Lihat apakah aku pria tampan. Setengah jam lagi,
Aku akan mengendarai mobil ke lapangan taman di pusat kota Nanshan. Saat itu, silakan teman-teman kota Nanshan datang menyaksikannya. Benar atau salah, kita lihat langsung. Awalnya masih ada yang mengoceh dan terus menyerangmu. Tapi sekarang, penonton yang punya sedikit otak pun tidak akan terus memarahimu lagi, karena mereka menemukan kamu bahkan setelah mencuci muka dan keramas tidak mematikan siaran langsung. Dipastikan kamu sama sekali tidak menggunakan filter kecantikan. Semua barang di kamar mandi normal. Tidak ada efek filter kecantikan sedikit pun. Wajah tampan yang selalu sama, seperti biasa memikat ribuan gadis. Apalagi setelah kamu mencuci muka. Semakin memancarkan aura dingin yang tak tertahankan. Dengan pemuda tampan yang baru bangun tidur tadi, membentuk kontras yang kuat dan besar. Kontras besar ini membuat mata ribuan gadis di ruang siaran langsung terpana. Hanya dalam beberapa menit. Kamu menampilkan citra anak laki-laki tampan yang rapuh dan pria tampan yang dingin secara bersamaan, seketika memikat hati banyak gadis. Membuat mereka semakin terobsesi padamu, kontras ini sungguh mempesona. Aku cinta kamu. Betapa bahagianya jika bisa membawanya pulang. Aku sangat ingin dia menggodaku dengan keras, para gadis di ruang siaran langsung. Hanya sedikit berhayal tentang kehidupan indah setelah membawamu pulang, seketika membuat mereka terangsang. Pada saat yang sama, penanggung jawab Departemen Humas Perusahaan Mode Sempurna, Yuan Meili, juga sedang memantau siaran langsungmu. Yuan Meili tahun ini sudah berusia 30 tahun, belum juga menemukan pria yang cocok untuk dinikahi, seperti kata pepatah. 30 seperti serigala, 40 seperti harimau, usia Yuan Meili yang seperti serigala dan harimau. Meskipun saat ini kita bermusuhan, dia masih terpikat oleh wajah tampanmu hingga matanya berbinar. Astaga. Ternyata di dunia ini benar-benar ada pria setampan ini. Pria tampan ini jauh lebih baik daripada idola lalu lintas perusahaan kita. Zhan Zhan, tepatnya. Dibandingkan dengannya, Zhan Zhan bahkan bukan seorang pria. Sesaat. Bahkan wanita penjahat Yuan Meili pun hampir kehilangan akal karena wajah tampanmu. Yuan Meili cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Memaksa dirinya sadar kembali. Setelah sadar, Yuan Meili segera memberi perintah pada Departemen Humas. Terus beri uang pada pasukan siber untuk menghujatnya, pertama fokus serang dia pasti oplas, lalu tunggu dia membuktikannya secara offline. Kirim orang membawa buku operasi plastik palsu, untuk mengarahkan isu, memang harus diakui. Yuan Meili memang sangat jahat, meskipun sekarang dia 90% yakin, bahwa pria di depannya ini benar-benar pria tampan yang terlahir alami. Dia tetap ingin menggunakan segala cara untuk mencemarkan nama baikmu, wanita-wanita di dunia hiburan sungguh berhati gelap, tapi sisi lain. Yuan Meili diam-diam juga mengirimimu pesan pribadi. Pria tampan, kakak punya banyak uang. Selama kamu mau menemaniku, masalah apapun bukan masalah, Yuan Meili diam-diam mengirim pesan. Tiba-tiba dia merasa dirinya langsung lebih muda belasan tahun, kembali seperti masa sekolah mengirim surat cinta pada laki-laki, gelisah dan menanti balasan. Namun kamu pasti tidak akan membalasnya, karena para wanita kaya yang ingin mengencanimu sudah mengantri sampai ke Paris, jadi sudah ditakdirkan tidak akan pernah mendapat balasan seumur hidup. Saat ini, pembuktian diri siaran langsungmu telah mencapai momen penting. Alun-alun taman adalah tempat paling favorit di pusat kota. Juga merupakan pemandangan terkenal di seluruh kota. Saat ini, Anda mengendarai mobil bermerek murahan seharga 100.000 yuan. Begitu memasuki tempat parkir, bahkan satpam tempat parkir pun tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Mobil jelekmu yang seharga 100.000 yuan. Bagaimana bisa kau masuk dengan muka tebal begini? Sekilas kulihat kau orang miskin, cepat pergi. Jangan sampai aku mengusirmu. Tapi yang tidak disangka satpam adalah, kau memang penduduk kompleks perumahan sekitar. Dan punya 4 properti atas namamu, adapun mengapa mobil ini begitu banyak, itu sepenuhnya karena terlalu banyak hal yang menghalangimu untuk berbelanja. Bung, hobimu ini, tidak mungkin kan kamu membawa sertifikat properti keluar? Menghadapi hal ini sungguh tak berdaya. Pada saat yang sama, para penggemar di ruang siaran langsung juga mulai menyela. Pembawa acara, kenapa kamu diejek satpam? Hahaha. Kamu mengendarai mobil bekas semurah ini, tidak bisa masuk parkiran memang wajar. Kamu hanya mengemudi selama 3 menit. Bagaimana mungkin sampai ke pusat kota? Streamer, jangan-jangan kau asal cari tempat parkir pinggiran kota untuk mengelabui kami? Banyak orang di ruang siaran mulai curiga kau hanya menyetir selama 3 menit. Tidak mungkin sampai ke alun-alun taman di pusat kota dari pinggiran kota. Lagi pula mobil ini sangat murah, sama sekali tidak terlihat seperti mobil mewah yang dikendarai orang kaya di pusat kota. Penonton mulai curiga kau berakting dengan penjaga keamanan di parkiran pinggiran kota. Namun tak lama kemudian kau akan membuktikan mereka salah. Saya adalah pemilik lantai 33, saya mengendarai mobil ke parkiran alun-alun taman. Saya dihentikan oleh penjaga keamanan. Ya, keempat rumah di lantai 33 semuanya milikku, cepat urus masalah ini. Kalau tidak, saya tidak akan membayar biaya properti sebesar 200.000 tahun ini, dan saya akan mengeluhkan perusahaan propertimu. Pihak properti kompleks perumahan tentu tahu kau adalah pemilik rumah. Jadi pertama-tama pihak properti segera menghubungi penjaga keamanan parkir. Kau bodoh?
Mobilnya sudah terdaftar, biarkan saja dia masuk sedikit, palang parkir akan otomatis mengenali dan membiarkannya masuk. Kau malah menghentikannya di luar, kau masih mau bekerja? Staf pihak properti memarahi habis-habisan. Membuat satpam itu tidak berani mengangkat kepala. Bersamaan dengan itu, kepala satpam bergegas datang. Melihat satpam parkir, dia langsung memarahinya. Otakmu bermasalah? Pemilik ini membeli 4 rumah, total nilainya 100 juta. Berani-beraninya kamu menyinggung orang sekaya ini? Cepat merangkak keluar, berhenti bekerja di sini, kamu dipecat. Kepala satpam memarahi satpam rendahan itu habis-habisan dan langsung memecatnya, lalu kepala satpam bergegas mendekat. Sambil terus meminta maaf dan berkata, "Maaf Tuan, sungguh minta maaf. Kami yang salah, saya sudah memecat satpamnya. Apakah Anda bisa memaafkan kami?" Anda hanya bergumam singkat, tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, dia mengemudi ke tempat parkir. Jutaan penonton di ruang siaran langsung melihat adegan ini dan semuanya tercengang. Sial, bukankah dia orang miskin? Kenapa tiba-tiba jadi sekaya ini? Aku selalu mengira dia orang miskin, tak disangka kekayaan keluarganya begitu banyak, hanya properti saja bernilai 100 juta. Lalu, bukankah uang tunai di kartunya lebih banyak lagi? Orang ini, selain sangat tampan, ternyata juga seorang pewaris kaya tersembunyi. Sekejap semua penggemar terkejut, kamu melihat tak terhitungnya pesan di ruang siaran langsung, hanya tersenyum tipis. Tidak memberikan penjelasan apapun, karena menurutmu memamerkan kekayaan adalah hiburan paling rendahan, yang sebenarnya ingin kamu pamerkan adalah ketampananmu. Wajah rupawan dan kekuatan yang tak tertandingi, tak lama kemudian, kamu memarkir mobil. Berjalan memasuki alun-alun taman, saat ini banyak penggemar sedang dalam perjalanan menuju ke sini, dan kamu mengenakan masker dan topi. Menekan ketampanan ke level terendah, tidak menarik perhatian orang lain, ketika kamu sampai di area luas di pusat alun-alun. Untuk menghirup udara segar, barulah kamu melepaskan topi dan masker. Saat ini, ratusan pria, wanita, tua, dan muda di alun-alun. Semua mata tertuju padamu, dari mana datangnya pria tampan ini, benar-benar seperti wajah manga. Ketampanan ini terlalu sempurna, fisiknya juga sangat bagus, aku ingin menikah dengannya sekarang juga. Dari nenek berusia 80 tahun hingga anak berusia 3 tahun, semuanya terpesona oleh ketampananmu hingga tidak bisa berpaling. Bahkan para pria sukses bernilai puluhan juta pun mau tidak mau mengagumi, pria ini terlalu tampan. Penampilannya terlalu memukau, adapun wanita berusia 14 hingga 40 tahun di alun-alun. Segera mengenali siapa dirimu. Bukankah kamu pria tampan yang sedang populer di pameran anime akhir-akhir ini? Ya Tuhan, aku bisa bertemu denganmu di sini. Pria tampan. Kumohon, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Aku bisa tidur bersamamu semalaman. Tak lama kemudian, kamu dikelilingi oleh wanita muda dari berbagai usia. Bahkan seorang nenek yang 1 detik sebelumnya masih menggunakan tongkat dan berjalan tertatih-tatih dengan bantuan cucunya. Setelah melihat wajahmu yang tampan, dia segera membuang tongkatnya dan bergegas mendekat. Pria tampan, cium aku sekali, kumohon. Aku kaya raya, keluargaku punya tambang. Maukah kau menikah denganku? Kalau iya, aku akan langsung pulang dan bercerai. Mulai sekarang aku akan hidup tenang bersamamu. Jangan dengarkan dia. Aku masih muda, baru 18 tahun ini. Cantik dan kaya, pacari aku saja. Suara puluhan gadis terpesona mengelilingimu. Jutaan penonton di ruang siaran langsung pun baru pertama kali menyaksikan adegan seperti ini. Ternyata postingan memfitnahmu di internet itu bohong. Kalau dia benar-benar tidak tampan. Bagaimana mungkin begitu muncul wajahnya langsung dikejar-kejar banyak wanita secara gila-gilaan? Penonton di ruang siaran langsung benar-benar takjub. Mereka mengakui ketampananmu dengan tulus. Sejujurnya, bahkan nenek berusia 80 tahun pun akan membuang tongkatnya. Tak kenal maka tak sayang. Seberapa tampankah wajahnya? Sementara itu, ratusan ribu penggemar, streamer. Para gadis influencer juga datang ke sini dengan mobil. Di antaranya banyak streamer dengan jutaan penggemar. Mereka baru saja tiba di sini. Segera mengarahkan kamera livestream ke wajah tampan Musha. Di livestream para streamer tak terhitung jumlahnya terdengar seruan demi seruan astaga terlalu tampan. Ketampananmu membuatku ingin jadi wanita. Aku merasa malu dan rela mengaku kalah. Di ruang siaran langsung para streamer terkenal, semua pria merasa takluk. Wajahmu hari ini benar-benar terlalu memukau. Sama sekali tidak ada celah untuk mencari kesalahan sedikit pun. Para streamer yang berada di lokasimu bersamaan, penonton langsung mereka juga meroket, meningkat seperti roket lepas landas. Banyak streamer lain secara tidak langsung mendapat keuntungan. Melihat layar siaran langsung yang penuh dengan pesan pop-up, hadiah yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, popularitas ruang siaran langsungmu juga terus meroket. Kurang dari setengah jam dari jutaan penonton awal, dalam 1 hari. Menjadi influencer jutaan penggemar dengan peningkatan penggemar tercepat di seluruh jaringan, dari orang asing tanpa penggemar sama sekali. Tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Saat ini, tim keamanan lapangan taman
Semua telah dikerahkan, lebih dari 100 petugas keamanan dengan perisai anti huru-hara menjagamu di tengah. Agar pria tertampan di dunia ini tidak dilucuti pakaiannya oleh penggemar wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dan kau kini berdiri di atas panggung. Panggung tinggi di tengah alun-alun, dengan tersenyum menyapu pandangan ke alun-alun. Semakin banyak penggemar wanita yang terobsesi. Sekarang tidak perlu membuktikan diri tidak bersalah lagi. Di perusahaan kami, saat ada yang tidak menarik, akan segera ada gadis tak terhitung jumlahnya, yang mengutuk nenek moyang mereka. Saat ini, perusahaan penciptaan bintang yang sempurna. Penampilan asli yang cantik, jika situasi dibiarkan berkembang seperti ini, jutaan biaya publisitas perusahaan kita akan sia-sia. Dengan tekad bulat, Yuan Meili akhirnya mengaktifkan tombol pamungkasnya. Pada saat ini, seorang pria berkacamata hitam dan masker di alun-alun tiba-tiba berteriak. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Wajahnya hasil operasi, aku punya dokumen operasi dari rumah sakit. Pria parubaya itu berteriak, segera menarik perhatian semua orang. Semua orang secara naluriah mundur selangkah. Memberinya jalan, memungkinkannya untuk segera naik ke atas panggung. Semua streamer di tempat itu memanfaatkan kesempatan untuk menonton, semuanya mulai menciptakan keributan di saluran siaran langsung mereka. Jika dia benar-benar menjalani operasi plastik, itu terlalu keji. Emosi penonton di saluran siaran langsung juga langsung tersulut. Mereka mulai membanjiri layar dengan komentar. Benar atau tidak, dia benar-benar operasi plastik? Ya Tuhan, ini aib. Wajah hasil operasi memang sangat dibenci. Sama seperti curang dalam bermain game, jelas-jelas menipu. Para penonton, sambil bersikap skeptis, tetap melanjutkan menonton dengan antusias. Segera, pria parubaya itu mengeluarkan sebuah sertifikat operasi plastik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bedah Plastik Nanshan nomor 1. Di atasnya jelas tertulis bukti. Seluruh proses operasi Anda, di sana tercantum stempel resmi rumah sakit. Setelah surat keterangan operasi plastik ini dikeluarkan, situasi langsung berbalik seketika. Di sisi lain, dari perusahaan styling sempurna, Yuan Meili sangat bangga. Bahkan jika kamu tidak pernah operasi plastik, kamu tidak bisa membuktikan dokumen ini palsu. Sekarang lihat bagaimana kamu bisa membalikan keadaan. Yuan Meili merasa dia sudah menang. Dia sudah sepenuhnya menjulukimu sebagai wajah hasil operasi plastik. Saat Yuan Meili sedang tersenyum bangga, di benakmu tiba-tiba terdengar suara mekanis, bakat kemampuan detektif super. Segera kumpulkan semua bukti dan kirim ke ponsel tuan rumah. Perhatian. Memperoleh bakat ini membutuhkan 100 poin nilai kesukaan, dan setiap kali penggunaan membutuhkan poin nilai kesukaan yang sama. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung memilih untuk menukarnya sekarang. Tak lama, ponselmu menerima serangkaian dokumen. File teks di dalamnya menjelaskan secara rinci siapa yang merencanakan serangan pencemaran nama baik ini terhadapmu, sementara file audio itu adalah rekaman lengkap Zhang Yimiao. Meminta dokter untuk mengeluarkan bukti palsu. Saya tahu banyak orang meragukan saya melakukan operasi plastik, tetapi sekarang saya punya bukti untuk membuktikan saya bukan. Selanjutnya, mohon dengarkan file rekaman ini. Halo Dr. Bai dari Rumah Sakit Bedah Plastik Nanshan pertama, saya Yuan Meili, Kepala Departemen Humas Perfect Styling Company. Saya sudah memenuhi janji, mentransfer 200.000 tunai ke rekening bank Anda, mohon segera berikan surat keterangan palsu. Mohon yakin, masalah ini hanya diketahui oleh langit dan bumi, Anda dan saya. Ribuan penonton di alun-alun mendengar transaksi kotor antara Yuan Meili dan dokter bedah plastik, dan di ruang siaran langsung para streamer besar. Puluhan juta penonton juga mendengar dengan jelas. Seketika, para penonton semuanya marah. Itu pasti Yuan Meili, suara nenek sihir itu benar-benar jahat. Saya adalah karyawan perusahaan hiburan Perfect Style. 834 saya akan membocorkan sebuah berita. CEO perusahaan hiburan Perfect Style telah memerintahkan untuk menghancurkannya. Konon karena dia terlalu tampan. Aku akan memberitahu sebuah berita. Presiden perusahaan hiburan Perfect Style berkata dia ingin menghancurkannya sampai mati. Konon karena dia terlalu tampan. Ribuan penggemar dari idola perusahaan direbut, semua pasukan siber dibayar oleh perusahaan mereka. Sekali memicu gelombang ribuan ombak. Rekaman ini berhasil, Yuan Meili dan dokter bedah plastik membongkar konspirasi perusahaan bentuk sempurna. Dalam sekejap, semua berbalik arah, Perfect Styling Entertainment Company, dalam beberapa menit saja. Menjadi pecundang di mata puluhan juta penonton. Kemudian, tak terhitung jumlahnya penonton menyerbu akun Perfect Styling Company. Memenuhi komentar dengan bahasa ibu, sekumpulan sampah, beraninya kalian memfitnah pria setampan itu? Apakah kalian masih punya kemanusiaan? Perusahaan Anda tidak akan pernah menghasilkan uang seumur hidup. Bukan hanya akun perusahaan hiburan penataan gaya yang dimarahi. Bahkan berbagai selebriti lalu lintas di bawah naungan mereka, orang jelek cepat pergi, masih ingin debut? Pergilah mati. Kalian masih ingin mempromosikan film baru? Ini akan diberi peringkat 0 bintang. Klik, 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 film baru yang diluncurkan oleh Perfect Entertainment Company dengan investasi besar. Kurang dari sehari setelah dirilis, telah menerima jutaan peringkat bintang 0.
menjadi film dengan peringkat terendah di seluruh jaringan. Dalam sekejap, reputasi Perfect Styling Company anjlok, dan Anda, sebagai pria tertampan dalam 5.000 tahun, secara alami mendapatkan banyak penggemar. Dari 10 juta penggemar sebelumnya, terus meroket hingga mencapai angka mengejutkan 15 juta. Pada saat yang sama, Paman Chen, presiden platform ADOU, sedang mengadakan rapat di kantor, ketika sekretaris tiba-tiba menerobos masuk. Presiden, platform kita tiba-tiba bertambah lebih dari 10 juta pengguna baru. Harga saham perusahaan juga melonjak seketika. Tidak sampai 1 jam sudah mencapai batas atas. Begitu sekretaris selesai melapor, Paman Chen sudah panik. Dia bahkan tidak bisa melanjutkan rapat, segera mengorganisir orang-orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, setelah penyelidikan cepat dari berbagai departemen. Paman Chen akhirnya mengerti apa yang terjadi, ternyata semua penyebabnya adalah kamu, lonjakan 15 juta penggemar. Hampir 10 juta diantaranya adalah pengguna dari platform lain, yang merupakan alasan utama kenaikan harga saham. Paman Chen melihat harga saham yang terus turun selama lebih dari 40 bulan, akhirnya naik banyak. Dia hampir terharu sampai menangis. Ini benar-benar penyelamat platform kita. Percepat prosesnya. Berdamai dengannya dengan cara apapun. Jangan sampai dia ke platform lain, jangan sampai melewatkan kesempatan besar ini. Sekejap, semua karyawan perusahaan menjadi sibuk, berusaha segala cara untuk membuat perjanjian denganmu. Dan kamu sekarang telah membuktikan dirimu. Ding dong, selamat tuan rumah. Menyelesaikan misi, hadiah 1.000 poin penukaran, 1.000 poin penukaran kini milikmu. Kamu malas terus-terusan jadi tontonan seperti monyet, jadi kamu segera berkata, "Minggir semuanya, aku mau pulang, kalian terus mengitariku aku tidak bisa keluar. Meskipun kalian menyukaiku, tolong bersikap rasional, jangan terlalu ekstrim." Kamu berbicara dengan sopan, bahkan dikelilingi ribuan penggemar di dunia nyata, tanpa sedikit pun keluhan. Dan para penggemar ini, meskipun semuanya ingin berkencan denganmu, ingin memilikimu, tetap mendengarkan kata-katamu. Dengan enggan mereka membuka jalan, tak lama kemudian, kamu berhasil keluar dari kerumunan. Setelah kembali ke parkiran, kamu dengan lancar menaiki mobil bekas yang jelek itu. Sekitar pukul 4 sore. Kamu akhirnya pulang, baru saja memasuki ruangan, Guan Qin di sebelah. Segera meneleponmu, "Pria tampan, kamu belum makan kan? Aku dan sahabatku berencana memasak. Maukah kamu datang mencicipinya? Ini pertama kalinya kami memasak." Dua gadis cantik menyuapimu, kamu beruntung besar. Guan Qin terus berbicara dengan artis Song Zongi. Setelah selesai berbicara, Guan Qin sengaja mengirim foto dirinya mengenakan baju renang. Adapun setelah makan, bagaimana kalau berolahraga setelah makan untuk mencerna?